Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 482. Rara Wulanlah yang menjadi berdebar-debar. Berbeda dengan Nyi Setraderma yang sudah terbiasa melayani anak-anaknya. Bahkan Nyi Setraderma seakan-akan tidak menghiraukan anaknya yang kelima dan keenam menghamburkan nasi dari mangkuknya. Kakaknya yang bungsulah yang kemudian membantu adiknya itu. Alangkah repotnya, berkata Rara Wulan di dalam hati. Marilah, adik berdua. Ki Setraderma mempersilahkan. Biarlah anak-anak makan bersama ibunya. Kita juga akan makan. Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak menolak. Tetapi mereka sempat memikirkan kehidupan Ki Setraderma. Ki Setraderma bekerja sebagai seorang pelayan kedai, yang penghasilannya tentu tidak mencukupi. Mungkin ia mempunyai sawah serba sedikit. Tetapi untuk makan sekian banyak orang, tentu tidak mencukupi pula. Bahkan aku kira Setraderma itu masih belum berkeluarga, berkata Rara Wulan di dalam hatinya. Atau setidak-tidaknya belum begitu lama menikah. Namun ternyata anaknya sudah 8, yang jaraknya yang satu dengan yang lain tidak lebih dari setahun. Orang ini tentu kawin muda, berkata Rara Wulan di dalam hatinya pula. Namun ketika Rara Wulan mencoba untuk membantu anak yang keenam, anak itu justru menyingkir. Diangkatnya mangkuknya yang masih berisi nasi. Namun karena mangkuk itu miring, maka sebagian sayurnya telah tumpah. Tetapi ternyata ibunya tidak menjadi bingung. Dibiarkannya anak itu bergeser dan duduk di belakangnya. Namun kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan harus bergeser. Ki Setraderma mempersilahkan mereka untuk makan pula. Seadanya dimakan, berkata Ki Setraderma. Sebagai pengembara kami terbiasa makan apa adanya, Kakang. Yang kami hadapi sekarang adalah lebih dari cukup. Tetapi menilik pesananmu di kedai itu, kalian terbiasa makan jauh lebih baik dari yang dapat kami hidangkan. Tidak, Kakang. Kami tidak selalu makan sebagaimana kami pesan. Bahkan kadang-kadang kami harus makan rebung bambu yang kami rebus, karena tidak ada makanan lain. Kadang-kadang buah-buahan apa saja yang kami dapatkan. Namun kadang-kadang juga binatang buruan yang kami asapi. Ki Setraderma mengangguk-angguk. Sementara itu, untuk menunjukkan keakrabannya serta kebiasaannya sebagai pengembara, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan makan dengan lahapnya. Malam itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan tidur di amben yang besar di ruang dalam rumah yang tidak besar itu. Seperti yang dikatakan oleh Nyi Setraderma, sebelum tidur anak-anak itu selalu saja ribut. Ada yang bergurau dan tertawa berkepanjangan. Tetapi ada pula yang bertengkar, bahkan berkelahi. Dengan sabar Nyi Setraderma melerai anak-anaknya yang bertengkar, namun juga mencegah anaknya yang tertawa berkepanjangan. Nanti kalian masuk angin, berkata Nyi Setraderma. Lalu katanya pula. Sekarang, tidurlah. Aku mempunyai sebuah dongeng yang bagus bagi kalian. Dongeng apa? Bertanya anaknya yang keempat. Cindelaras. Ibu kemarin sudah menceritakan dongeng Cindelaras. Bahkan ibu sudah menceritakan berulang kali. Lainnya, berkata anaknya yang kelima. Lainnya apa lagi? Golek kencana, minta anaknya yang kelima. Aku sudah jemu, berkata anaknya yang ketiga. Kau tidak usah ikut mendengarkan. Kau tidur saja, sahut anak yang keempat. Lainnya saja, berkata anaknya yang ketiga. Timun Mas. Emoh. Kasihan Timun Mas dikejar buta ijo. Lalu apa? Otak-otak ugal, berkata Ki Setraderma. Ya. Otak-otak ugal. Aku mau, sahut tiga anak Ki Setraderma berbareng. Nyi Setraderma itu pun kemudian ikut berbaring bersama anak-anaknya, sambil menceritakan sebuah dongeng yang melingkar-lingkar tanpa ujung pangkal, karena Nyi Setraderma sendiri sudah mengantuk. Namun ketika anak-anaknya sudah tertidur, maka Nyi Setraderma itu bangkit dan mengangkat anaknya yang bungsu ke dalam biliknya. Sementara itu Ki Setraderma mengangkat anaknya yang ketujuh, juga dibawa masuk ke dalam biliknya. Yang lain dibiarkannya tidur di amben yang besar itu. Apakah adik berdua dapat tidur bersama mereka? Dapat saja, Mbok Kayu, jawab Rara Wulan. Aku senang tidur bersama mereka. Malam itu, sebelum Gelagah Putih dan Rara Wulan membaringkan dirinya, untuk beberapa saat lamanya mereka masih berbincang dengan Ki Setraderma. Menurut Ki Setraderma, pemilik kedai itu memang seorang yang sangat mementingkan diri sendiri.
Jika saja sawahku tidak hanya secabik, maka aku tidak akan kerasan bekerja padanya. Tetapi untuk menutup kebutuhan karena hasil sawahku tidak mencukupi, maka aku harus bekerja padanya. Di kedai itu, aku mendapat makan 2 kali. Dengan demikian aku tidak lagi mengganggu persediaan makan anak-anak serta ibunya. Selain itu, kadang-kadang jika hati pemilik kedai itu sedang cerah, aku mendapat beberapa potong lauk yang tersisa di kedai itu. Gelagah Putih dan Rarawulan mengangguk-angguk. Namun mereka dapat membayangkan kesulitan-kesulitan yang disandang oleh suami istri yang masih terlalu muda untuk merawat dan membesarkan 8 orang anak. Bahkan mungkin masih dapat bertambah lagi. 1, bahkan 2, karena umur mereka. Menjelang tengah malam, maka Ki Setraderma pun telah mempersilahkan Gelagah Putih dan Rarawulan tidur. Sementara itu, pelayan kedai itu sendiri telah masuk ke dalam biliknya pula. Gelagah Putih dan Rarawulan sempat memperhatikan wajah anak-anak yang sedang tidur nyenyak itu. Wajah-wajah yang bening. Wajah-wajah itu membayangkan jiwa mereka yang seakan-akan tidak bercacat. Merekalah sahabat-sahabat yang paling baik, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Sejenak kemudian, maka Gelagah Putih dan Rarawulan pun telah berbaring pula di amben yang besar itu. Dalam pada itu, malam pun menjadi semakin malam. Di kesunyian terdengar derik jangkrik dan belalang di halaman. Suara angkup yang terdengar seperti sedang merintih berkepanjangan. Ketika mata Gelagah Putih hampir terpejam, tiba-tiba saja jantungnya terasa berdesir. Telinganya yang tajam mendengar langkah kaki seseorang di belakang dinding bambu rumah itu, Gelagah Putih menahan nafasnya. Di sebelahnya Rarawulan telah lebih dahulu tertidur. Agaknya perempuan itu merasa letih. Suara langkah kaki itu semakin jelas di telinga Gelagah Putih, meskipun agaknya orang yang berada di balik dinding itu berusaha untuk beringsut perlahan-lahan. Namun suara itu pun kemudian telah menghilang. Gelagah Putih tidak lagi mendengar langkah kaki itu lagi. Beberapa saat lamanya Gelagah Putih berusaha mempertajam pendengarannya, ternyata ia pun berhasil menangkap desah nafas orang yang berada di bilik dinding itu. Lampu di ruang dalam itu telah menjadi redup sejak Ki Setraderma masuk ke dalam biliknya. Anak-anak yang tidur di sebelah Gelagah Putih itu nampaknya menjadi semakin nyenyak. Agaknya di sudut ruang itu, Nyi Setraderma menyulut ontel keluih. Asapnya dapat mengusir nyamuk, meskipun baunya terasa menusuk hidung. Namun ontel keluih itu tinggal pangkalnya saja. Sebentar lagi ontel itu akan habis menjadi abu. Perlahan-lahan dan dengan hati-hati Gelagah Putih membangunkan Rarawulan. Demikian Rarawulan membuka matanya, Gelagah Putih langsung memberi isyarat kepadanya agar berdiam diri. Rarawulan pun tanggap akan isyarat itu. Karena itu, maka Rarawulan tidak berbuat sesuatu. Rarawulan justru berusaha menyadari sepenuhnya apa yang ada di sekitarnya. Dalam pada itu, terdengar lagi suara desir langkah di luar dinding. Rarawulan yang telah terbangun itu pun dapat mendengar pula sentuhan tubuh seseorang di luar dengan dinding rumah itu. Bahkan sejenak kemudian, Gelagah Putih dan Rarawulan mendengar seseorang yang memutuskan tali-tali ijuk pengikat dinding itu dengan tiang kayu di sudut ruang. Gelagah Putih dan Rarawulan harus mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Tentu ada seseorang yang ingin berbuat jahat. Mungkin seorang pencuri, tetapi mungkin pula seorang yang mempunyai niat lebih jahat dari pencuri. Karena itu, maka perlahan-lahan sekali Gelagah Putih telah mencabut pedangnya dan bersiap mempergunakannya, meskipun Gelagah Putih masih tetap berbaring. Jika ia mencoba untuk bangkit dan apalagi turun dari amben yang besar itu, maka suara deritnya tentu akan terdengar dari luar. Dalam keremangan cahaya lampu di ruang dalam itu, Gelagah Putih dan Rarawulan sempat melihat dinding bambu di sudut ruang dalam itu merenggang, setelah tali-tali ijuknya terputus. Jantung Gelagah Putih berdesir. Ia melihat sesosok tubuh di luar dinding itu. Ia melihat kepalanya yang menjenguk ke dalam. Kemudian memperhatikan Gelagah Putih dan Rarawulan yang berbaring di ujung amben yang besar itu. Gelagah Putih dan Rarawulan sama sekali tidak bergerak. Untunglah bahwa keduanya membelakangi lampu minyak yang redup, sehingga orang yang menjenguk itu tidak dapat melihat dengan jelas, apakah mata Gelagah Putih dan Rarawulan itu terbuka atau tidak. Namun tanpa mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja orang yang menjengukkan kepalanya itu mendorong dinding sehingga terbuka semakin lebar. Tiba-tiba saja pula Gelagah Putih melihat tangan orang itu terayun dengan cepatnya. Dari tangan orang itu, Gelagah Putih sempat melihat benda yang berkilat-kilat meluncur dengan derasnya.
Untunglah bahwa Gelagah Putih telah mempersiapkan pedangnya, sehingga dengan tangkasnya Gelagah Putih sempat menangkis benda yang berkilat-kilat yang meluncur ke arah dadanya. Benda itu pun telah terpental mengenai atap rumah dan kemudian jatuh di lantai. Ternyata benda itu adalah sebilah pisau belati. Gelagah Putih tidak menunggu lagi. Ia pun segera meloncat ke arah orang itu. Dengan tangkasnya Gelagah Putih memburu ke arah dinding yang terbuka itu sambil berkata, "Rara, lindungi anak-anak itu." Rara Wulan pun telah bangkit pula. Ia pun telah menarik pedangnya pula. Peristiwa itu telah mengejutkan anak-anak yang sedang tidur. Beberapa orang di antara mereka langsung menangis menjerit-jerit, sehingga membangunkan ayah dan ibunya di biliknya. "Ada apa?" Ki Setraderma meloncat keluar dari dalam biliknya. Rara Wulan yang berdiri di antara anak-anak yang sedang menangis itu berkata, "Tenangkan anak-anak ini, Kakang. Ada orang yang mencoba untuk mengganggu ketenangan malam ini." "Siapa?" "Kami belum tahu, Kakang. Kakang Warigalit sedang memburunya." Orang itu telah memotong tali-tali ijuk pengikat dinding pada tiang kayu itu. Dengan demikian maka dinding itu terbuka. Orang itu telah melemparkan pisau belati ke arah Kakang Warigalit. Untunglah bahwa Kakang Warigalit telah mempersiapkan dirinya. Nyi Setraderma segera keluar pula dari biliknya. Untunglah anak-anaknya yang tidur di dalam bilik itu tidak terbangun. Sementara itu, ayah dan ibu itu pun berusaha untuk menenangkan anak-anak mereka. "Jangan takut. Di sini ada Paman Warigalit," berkata Ki Setraderma. Di luar rumah, Gelagah Putih yang meloncat lewat dinding yang terbuka itu harus berloncatan dan berputar beberapa kali dengan menapakkan tangannya di tanah. Orang yang diburunya itu telah melemparkan 3 pisau belati lagi ke arah Gelagah Putih. 1 di antaranya ditangkisnya dengan pedangnya. Sedangkan 2 yang lain dihindarinya. Orang yang melemparkan pisau belatinya itu mengumpat. Dengan tangkasnya orang itu melenting dan kemudian berdiri tegak di halaman. Sesaat kemudian, Gelagah Putih pun telah berdiri di halaman itu pula. "Siapakah kau, anak iblis?" bertanya orang itu dengan geram. "Seharusnya akulah yang bertanya. Siapakah kau, dan kenapa tiba-tiba saja kau menyerang aku? Kau telah mencelakakan orang-orangku siang tadi." "Orang-orang yang datang di kedai itu?" "Ya. Kenapa kau ikut mencampuri urusan mereka? Jadi kau anggap orang-orangmu dapat melakukan perbuatan sewenang-wenang itu? Tetapi bukankah perbuatan mereka tidak menyentuh tubuhmu, tidak pula menyinggung namamu? Orang itu telah menyinggung rasa kemanusiaanku. Dengan semena-mena orang-orang itu menangkap pelayan kedai itu dan akan melemparkannya ke sungai. Tetapi orang itu bersalah." "Apa salahnya?" "Orang itu telah melaporkan kehadiran orang-orangku. Pagi itu orang-orangku telah membeli minuman dan makanan di kedai itu. Kemudian beberapa orang prajurit telah datang meronda sampai ke pasar. Bukankah jelas bahwa pelayan kedai itu telah melaporkan kehadiran orang-orangku? Bagaimana jika yang melaporkan kehadiran orang-orangmu itu orang lain? Juga orang yang sedang membeli minuman dan makanan di kedai itu?" Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Aku tidak peduli. Tetapi kemungkinan terbesar adalah pemilik kedai itu, atau pelayannya." Sementara itu pemilik kedai itu tidak merasa melakukannya, bahkan ia sudah menunjuk pelayannya. "Kau tahu benar apa yang sudah terjadi. Apakah waktu itu kau juga ada di kedai itu?" "Aku berada di sekitar tempat itu." "Kenapa kau tidak berusaha menolong orang-orangmu tadi siang?" "Aku bukan orang yang dungu dan tidak berperhitungan. Aku tidak mau ikut terkepung oleh para prajurit. Sekarang apa maumu? Aku tidak dapat membiarkan kau menjerumuskan orang-orangku ke dalam kesulitan. Kau harus dihukum karenanya. Seharusnya kau menghukum orang-orangmu sendiri. Kenapa mereka berbuat semena-mena?" Pelayan kedai itu sama sekali tidak bersalah. Ia tidak melaporkan kehadiran orang-orangmu kepada para prajurit. Pemilik kedai itulah yang bertanggung jawab. Bagi kami, keterangan pemilik kedai itu sudah cukup, sehingga apa yang kami lakukan adalah sah. Itukah paugeran yang berlaku menurut pendapatmu? Paugeran bagi kami adalah apa yang kami kehendaki. Bagus, terapkan paugeran itu. Aku juga akan mengeterapkan paugeran yang sama. Apa yang aku inginkan, sah untuk aku lakukan atasmu." Orang itu tidak menjawab. 2 buah pisau belati berbareng meluncur dari kedua belah tangannya. Namun Gelagah Putih yang telah siap itu dengan tangkasnya menggeliat,
sehingga kedua pisau belati itu tidak menyentuh tubuhnya. Ketika sebuah lagi pisau belati meluncur, maka ditangkisnya pisau belati itu dengan pedangnya, sehingga pisau itu terlempar jauh menyamping. Orang itu tidak berbicara lagi. Dicabutnya pedangnya yang panjang, kemudian dengan garangnya ia menyerang Gelagah Putih, yang telah lebih dahulu memegang pedangnya. Sejenak kemudian, keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Ilmu pedang orang itu cukup tinggi, sehingga Gelagah Putih harus meningkatkan kemampuannya untuk mengimbanginya. Serangan-serangan orang itu semakin lama menjadi semakin cepat. Pedangnya bergetar menggapai-gapai. Namun Gelagah Putih pun cukup tangkas. Serangan-serangan yang cepat dari lawannya tidak mampu menguak pertahanannya. Setiap kali pedang orang itu selalu membentur pedang Gelagah Putih yang berputar dengan cepat. Namun Gelagah Putih pun cukup berhati-hati. Ia menyadari bahwa setiap saat orang itu dapat melemparkan pisau-pisaunya di samping ayunan pedangnya. Untuk beberapa saat mereka mengadu kemampuan mereka dalam ilmu pedang. Beberapa kali lawan Gelagah Putih itu harus meloncat surut mengambil jarak, karena serangan Gelagah Putih yang datang membadai. Namun seperti yang diperhitungkan oleh Gelagah Putih, di samping ujung pedangnya, maka pisau belati orang itu masih juga meluncur mengarah ke dada Gelagah Putih. Gelagah Putih masih mampu menghindar dengan memiringkan tubuhnya. Namun ia terkejut bahwa satu lagi pisau belati meluncur dari tangan orang itu. Demikian cepatnya, sehingga Gelagah Putih sedikit terlambat menggeliat. Meskipun Gelagah Putih sudah berusaha, namun pisau itu masih juga melukai lengannya. Gelagah Putih meloncat surut. Di lengannya, darah mulai menitik dari lukanya. Kemarahan Gelagah Putih membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Darahnya terasa memanasi seluruh tubuhnya. Ketika orang itu melemparkan lagi pisau belatinya, Gelagah Putih telah menepis dengan pedangnya, sehingga pisau belati itu terlempar jauh ke samping. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih tidak membiarkan dirinya menjadi sasaran bidikan pisau lawannya. Karena itu, maka Gelagah Putih harus bergerak lebih cepat dari ayunan tangan orang itu, sehingga orang itu tidak sempat menarik pisaunya yang berjajar di ikat pinggangnya, dan melemparkannya ke arah Gelagah Putih. Dengan perhitungan itulah, maka Gelagah Putih pun telah menyerang orang itu dengan cepat. Ia menjaga jarak jangkauan pedangnya. Jika lawannya sempat mengambil jarak, maka pisau-pisaunya tentu akan meluncur ke arah dadanya. Dengan demikian maka serangan Gelagah Putih pun kemudian datang seperti arus angin ribut. Serangannya datang beruntun, bahkan seakan-akan dari segala arah. Lawannya memang tidak mempunyai kesempatan untuk melontarkan pisaunya. Sedangkan ilmu pedangnya ternyata berada di bawah kemampuan lawannya yang masih muda itu. Dalam keadaan yang memaksa, maka orang itu pun telah meloncat surut. Ia berusaha untuk mengambil jarak. Dengan cepat pula ia telah menarik pisaunya dari ikat pinggangnya. Namun Gelagah Putih ternyata mampu bergerak lebih cepat. Sebelum orang itu sempat melemparkan pisaunya, maka ujung pedang Gelagah Putih telah menggapai dada orang itu, langsung menghunjam menyentuh jantung. Orang itu sempat mengaduh tertahan. Namun kemudian orang itu terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Ketika orang itu jatuh terguling di tanah, terdengar pelayan kedai itu memukul kentongan dengan irama titir. Beberapa orang yang mendengar suara kentongan itu ternyata tidak segera berlari keluar. Mereka memang merasa ragu-ragu. Jika yang datang ke padukuhan itu segerombolan perampok yang garang, maka apakah orang-orang padukuhan itu akan dapat melawannya? Bahkan ada di antara mereka yang berpendapat bahwa yang datang itu tentu kawan-kawan dari orang-orang yang akan membunuh Setraderma. Mereka mendendam karena niat mereka membunuh Setraderma gagal. Namun ketika suara titir itu sempat menjalar, maka orang-orang padukuhan itu mulai berani keluar dari rumahnya. Semakin lama semakin banyak. Semula mereka pun ragu-ragu untuk datang ke rumah Setraderma. Namun akhirnya mereka pun telah memasuki regol halaman rumah itu. Namun ketika mereka datang, orang yang bertempur melawan Gelagah Putih itu sudah terkapar mati. "Kau telah membunuhnya," berkata Ki Bekel yang kemudian juga datang. "Ya," jawab Gelagah Putih. "Aku tidak mempunyai pilihan lain. Jika aku tidak membunuhnya, maka akulah yang akan mati." Ki Bekel mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, "Peristiwa ini tentu ada hubungannya dengan peristiwa di pasar itu." "Mungkin sekali, Ki Bekel. Besok kau harus melaporkan peristiwa ini." "Biarlah aku yang melaporkannya, Ki Bekel," berkata Setraderma.
Siapapun yang melaporkan, tetapi peristiwa ini akan diusut berkaitan dengan peristiwa di kedai itu. Baik, Ki Bekel. Aku siap memberikan kesaksian, berkata Setraderma. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, bawalah mayat ini ke Serambi. Besok kita akan menguburnya. Dalam pada itu, Gelagah Putih pun telah memberikan penjelasan bahwa orang itu memang datang untuk membalas dendam, karena beberapa orang kawannya telah ditangkap. Namun dalam pada itu, di dalam kegelapan, seseorang memperhatikan peristiwa itu dengan seksama. Orang itu melihat apa yang telah terjadi. Sejak peristiwa di kedai itu, maka ia sudah memperhitungkan bahwa kedua orang anak muda itu tentu akan disusul oleh seseorang, atau sekelompok orang, yang mendendam. Karena itu, maka orang itu telah hadir di tempat keduanya menginap. Luar biasa, desis orang itu. Seumurnya tentu sulit untuk dicari tandingnya. Ketika ia bertempur di belakang kedai itu, aku belum melihat tataran ilmunya yang sebenarnya. Pada kawannya perempuan muda itu, sekilas nampak ciri-ciri perguruan Kedung Jati. Namun pada tataran tertinggi ilmu anak muda ini, ciri-ciri perguruan Kedung Jati itu sama sekali tidak nampak lagi. Atau mungkin keduanya bukan saudara seperguruan. Seorang dari perguruan Kedung Jati, yang seorang bukan. Namun orang itu tidak berbuat apa-apa. Ia hanya memperhatikan saja dari kejauhan. Bahkan kemudian orang itu pun telah meninggalkan tempat itu. Di keesokan harinya, peristiwa itu pun telah menjadi pembicaraan yang ramai. Lebih-lebih lagi mereka yang mengetahui atau sudah mendengar peristiwa yang terjadi di belakang kedai di sebelah pasar itu. Sementara itu, sebelum matahari terbit, Setraderma sudah pergi menghadap Ki Demang untuk melaporkan peristiwa itu. Pada hari itu juga, peristiwa yang terjadi itu telah dilaporkan kepada para prajurit Mataram yang bertugas. Peristiwa itu justru mempercepat pemeriksaan terhadap Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ternyata pada hari itu juga mereka telah dipanggil untuk memberikan keterangan apa yang telah terjadi. Baik di belakang kedai di dekat pasar itu, maupun di rumah Setraderma. Ternyata setelah pemeriksaan selesai, maka tidak ada ikatan lagi bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan. Dengan kesaksian Setraderma serta pemilik kedai itu, yang merasa telah bersalah, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan justru diperkenankan untuk meninggalkan padukuhan itu. Tetapi hari itu Gelagah Putih dan Rara Wulan masih belum meninggalkan rumah Setraderma. Mereka masih menunggu tetangga-tetangga Ki Setraderma menguburkan orang yang telah terbunuh, itu disaksikan oleh Ki Bekel dan Ki Demang. Bahkan Ki Demang sempat berdesis. Anak muda itu tentu anak muda yang berilmu tinggi. Menurut wujud kewadagannya, orang yang telah terbunuh itu adalah seorang yang memang hidup di lingkungan dunia olah kanuragan yang keras. Di ikat pinggangnya terselip pisau-pisau belati kecil yang melingkar di pinggangnya. Sebagian dari pisau-pisau belati itu sudah tidak ada lagi. Agaknya orang itu sudah beberapa kali melemparkan pisau-pisaunya, namun tidak berhasil mengenai anak muda itu, kecuali menggores lengannya. Nampaknya memang begitu, Ki Demang. Beberapa orang memang menemukan pisau-pisau yang berserakan. Hari itu, tubuh orang yang terbunuh itu pun telah dikuburkan dengan cara yang wajar. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan justru merasa wajib untuk tetap berada di rumah itu, setidak-tidaknya malam itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan masih mencemaskan jika terjadi sesuatu yang justru akan menimpa Ki Setraderma. Namun agaknya Setraderma justru sudah tidak lagi merasa takut. Ia merasa bahwa umurnya adalah sekedar perpanjangan. Seandainya anak muda yang mengaku bersama adik perempuannya itu tidak menolongnya, maka ia sudah mati terbenam di Kali Pepe. Peristiwa di rumah Setraderma itu agaknya telah memperingatkan Ki Demang dan Ki Bekel untuk meningkatkan pengamanan, bukan saja di padukuhan itu, tetapi juga di seluruh Kademangan. Hari itu juga Ki Demang telah memanggil semua bebahu, semua bekel dan para jagabaya di padukuhan-padukuhan. Kepada mereka, Ki Demang itu pun berkata, "Kita sudah mendapat sentuhan oleh peristiwa yang baru saja terjadi. Pencurian dan kekerasan yang terjadi beberapa kali tidak menggugah kesiagaan kita. Tetapi peristiwa yang terjadi di belakang kedai di dekat pasar, serta kekerasan yang terjadi di rumah Setraderma, rasa-rasanya benar-benar telah membangunkan kita dari kelengahan kita selama ini." Para bekel dan bebahu yang hadir mendengarkannya dengan seksama. Seperti Ki Demang, mereka pun bertanya kepada diri mereka masing-masing, apa yang selama ini telah mereka lakukan untuk menjaga ketentraman Kademangan mereka.
Kita tidak dapat menggantungkan pengamanan lingkungan ini semata-mata kepada para prajurit. Kita sendiri harus berbuat sesuatu. Jika tidak ada kedua orang pengembara itu, maka kita telah kehilangan salah seorang keluarga kita. Para bekel dan para bebahu itu pun mengangguk-angguk. Mereka sependapat dengan Ki Demang, yang kemudian berkata, apakah kita, laki-laki sepadukuhan tidak dapat melawan 4 atau 5 orang, meskipun mereka berilmu tinggi? Ki Bekel, Jagabaya di Padukuhan, dan para bebahu, juga bukan orang kebanyakan. Mungkin ada pula di antara laki-laki sepadukuhan ini yang memiliki kemampuan dalam olah kanuragan. Jika tidak, maka beramai-ramai kita melawan orang-orang yang berniat jahat itu. Dalam pertemuan itu pula Ki Demang telah memerintahkan para bekel untuk setiap kali langsung melihat gardu-gardu perondaan. Pada saat menjelang wayah sepi bocah, gardu-gardu harus sudah terisi. Kentongan-kentongan harus siap untuk melontarkan isyarat. Tidak hanya di gardu saja, tetapi di setiap rumah harus mempunyai kentongan, meskipun hanya sebuah kentongan bambu yang kecil. Tetapi suaranya akan dapat menjangkau tetangga-tetangganya, serta gardu yang terdekat. Sejak malam itu, maka padukuhan-padukuhan di seluruh Kademangan itu pun menjadi terasa hidup. Gardu-gardu terisi sejak wayah sepi bocah. Gelagah Putih dan Rarawulan malam itu masih belum meninggalkan padukuhan itu. Bahkan Ki Bekel telah mengundangnya untuk berada di Banjar, berbicara dengan Ki Bekel dan para bebahu. Anak muda, berkata Ki Bekel. Jika saja kau bersedia tinggal di padukuhan ini untuk waktu yang sedikit panjang. Kau dapat membantu kami para bebahu untuk memberikan latihan-latihan olah kanuragan. Meskipun sekedar dasarnya saja, tetapi itu akan sangat berarti bagi kami. Gelagah Putih dan Rarawulan saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Gelagah Putih pun berkata, sayang sekali, Ki Bekel. Kami tidak dapat tinggal lebih-lebih lama lagi. Besok kami harus meneruskan perjalanan kami. Sebenarnya kalian akan pergi kemana, Nger? Bertanya Ki Bekel. Kami adalah pengembara, Ki Bekel. Kami berjalan mengikuti langkah kaki kami. Kami tidak mempunyai tujuan tertentu. Seharusnya kau tidak melakukannya. Mungkin dalam sebulan 2 bulan, karena keinginan kalian untuk melihat seluruh cakrawala. Tetapi kau tidak dapat melakukannya terlalu lama. Kau harus berhenti, menetap dan menyiapkan masa depan kalian. Dengan mengembara, apa yang kalian harapkan bagi masa depan kalian? Kalian akan hidup seperti sepasang burung. Terbang dari sebatang pohon ke batang pohon yang lain. Mungkin dari satu sisi hutan ke sisi yang lain, atau ke hutan yang lain. Lalu apa yang kalian dapatkan? Seandainya dalam pengembaraan kalian mendapatkan banyak pengalaman, apakah arti pengalamanmu itu dalam pengembaraan berikutnya? Gelagah Putih dan Rarawulan tidak menjawab. Tetapi sudah tentu bahwa mereka tidak ingin mengembara di sepanjang hidupnya. Namun keduanya tidak dapat berkata berterus terang, bahwa mereka telah mengemban tugas untuk mendapatkan tongkat baja putih yang berada di tangan Ki Sabalintang. Aku minta kalian mempertimbangkannya, berkata Ki Bekel kemudian. Dengan nada dalam Gelagah Putih pun menjawab. Ki Bekel, aku mengucapkan terima kasih atas kepedulian Ki Bekel dengan masa depan kami. Kami pun menyadari bahwa pada suatu saat kami harus berhenti mengembara jika kami ingin hidup wajar. Kami harus memilih lingkungan sebagai tempat tinggal. Tetapi selagi kami masih sempat, kami masih ingin menambah pengalaman kami. Baru kemudian jika kami sudah merasa puas, kami akan berhenti mengembara dan tinggal di satu tempat. Jika saat itu tiba, Nger, kalian dapat memilih tempat ini sebagai tempat tinggal. Kami akan menyediakan tanah milik padukuhan, dan para bebahu tentu setuju bahwa tanah itu akan kami serahkan kepada kalian berdua. Jika kalian kakak beradik, maka pada saatnya kalian akan membangun keluarga kalian masing-masing di sini. Tanah persediaan kami cukup luas. Hutan kami masih sangat panjang. Terima kasih, Ki Bekel. Kami akan mempertimbangkannya. Kelak jika kami sudah merasa puas dengan pengembaraan kami akan mengingat pesan Ki Bekel itu. Yang kami katakan ini bukan sekedar basa-basi, Nger. Kami tahu, Ki Bekel. Kami pun berkata sebenarnya. Kesediaan Ki Bekel menerima kami menjadi keluarga di padukuhan ini sangat kami hargai. Beberapa orang yang lain, terutama Setraderma yang ada di Banjar itu pula bersama para bebahu, telah memperkuat pernyataan Ki Bekel itu. Namun Gelagah Putih dan Rarawulan tidak dapat memenuhinya.
Dengan mengucapkan terima kasih, maka kedua orang yang mengaku bernama Warigalit dan Warasasi itu pun justru minta diri. Esok pagi-pagi benar mereka akan meneruskan perjalanan mereka. Ki Bekal dan para bebahu padukuhan itu tidak dapat menahan mereka. Mereka hanya dapat mengucapkan selamat jalan kepada kedua orang yang mengaku kakak beradik itu. Menjelang tengah malam, maka Ki Bekal pun telah membubarkan pertemuan itu. Kedua orang pengembara itu masih perlu beristirahat meskipun hanya sebentar. Esok pagi mereka akan menempuh sebuah perjalanan lagi. Malam itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan tidur di amben yang besar bersama anak-anak Setraderma, seperti malam-malam sebelumnya. Sebelum Rara Wulan tertidur, Gelagah Putih sempat berbincang. Apakah di dalam keluarga kita kelak juga akan terdapat sekian banyak anak? Tidak mau. Rara Wulan bersungut. Gelagah Putih tertawa. Namun kemudian tertawanya itu larut ketika Rara Wulan berdesis. Kasihan Bokayu Sekar Mirah. Kenapa? Nampaknya Bokayu Sekar Mirah tidak akan mempunyai anak. Selama ini ia sangat merindukan tangis seorang bayi di dalam rumahnya. Jangan mendahului kehendak yang Maha Agung. Tetapi umur mereka merambat terus. Apakah pada usianya yang sekarang ini, Bokayu Sekar Mirah masih akan dapat mengandung? Gelagah Putih menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak menjawab. Maaf, Kakang, desis Rara Wulan. Aku tidak ingin membuatmu risau. Tetapi sebenarnya lah aku pun menjadi risau. Kapan kita berhenti mengembara? Kemudian kita hidup sewajarnya, sebagaimana sebuah keluarga kecil. Kemudian terdengar tangis seorang bayi. Bayi yang aku lahirkan sendiri dari kandunganku. Gelagah Putih tidak menjawab. Sementara Rara Wulan berkata selanjutnya hampir berbisik di telinga Gelagah Putih. Maaf, Kakang. Aku minta maaf lagi. Bukan maksudku mengeluh tentang pengembaraan kita sekarang ini, betapapun beratnya. Kita akan melanjutkan tugas ini sampai tuntas. Gelagah Putih yang berbaring menelentang itu menatap anyaman bambu pada atap rumah Setraderma. Anyaman bambu yang nampaknya rajin sekali. Tali-tali ijuk yang kuat mengikat bambu yang dibelah. Rara Wulan pun terdiam. Hanya desah nafasnya sajalah yang terdengar semakin lama semakin teratur. Ketika kemudian Rara Wulan tertidur, mata Gelagah Putih masih tetap terbuka. Dilihatnya dua ekor cicak berkejaran di dinding, di dekat lampu dupak yang terletak di ajuk-ajuk di sudut ruang. Hidung Gelagah Putih masih mencium bau ontel kluih yang membara di ujungnya, untuk mengusir nyamuk. Namun beberapa saat kemudian, Gelagah Putih pun telah tertidur pula. Namun keduanya tidak tidur terlalu lama. Seperti biasanya, menjelang fajar keduanya telah terbangun untuk berbenah diri. Namun ketika Rara Wulan pergi ke Pakiwan, ternyata Nyi Setraderma juga sudah terbangun dan sudah berada di dapur. Dua perapian sudah dinyalakannya. Satu untuk menjerang air, sedang yang lain untuk menanak nasi. Ketika langit menjadi terang, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun sudah bersiap untuk berangkat melanjutkan pengembaraannya. Sementara itu, Nyi Setraderma pun sudah selesai pula mempersiapkan makan pagi bagi keduanya. Silahkan makan dahulu, adik berdua. Nyi Setraderma mempersilahkan. Anak-anak belum makan, desis Rara Wulan. Mereka belum bangun, sahut Nyi Setraderma. Bukankah kalian yang akan menempuh perjalanan jauh? Bahkan jauh sekali tanpa batas. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Ketika mereka kemudian makan nasi hangat dengan sayur kacang panjang yang dipetik di kebun belakang, di amben besar di sebelah anak-anak yang tidur itu, seorang di antara mereka pun terbangun. Anak Setraderma yang ketiga. Sambil mengusap matanya, anak itu duduk di antara saudara-saudaranya yang masih tidur. Paman dan bibi akan pergi, bertanya anak itu. Dari mana kau tahu, bertanya ayahnya. Gelagah Putih dan Rara Wulan tersenyum. Dengan nada lembut Rara Wulan berkata, Ya, Nger. Paman dan bibi akan pergi. Kemana? Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian. Ke Kademangan sebelah, Nger. Nanti paman dan bibi kembali? Rara Wulan memandang Nyi Setraderma yang duduk di sebelah Setraderma. Sambil tersenyum Nyi Setraderma itu pun berkata, Jika persoalannya sudah selesai, bibi akan kembali. Tetapi jika belum, bibi akan menyelesaikan dahulu. Anak itu mengerutkan dahinya hampir di luar sadarnya anak itu pun bertanya. Jika orang jahat itu kembali lagi,
Tidak, sahut Gelagah Putih. Orang itu tidak akan kembali lagi. Seandainya ia kembali, maka Ki Bekel dan tetangga-tetangga akan datang mengusirnya. Anak itu tidak bertanya lagi. Tetapi nampaknya ia sangat kecewa, bahwa paman dan bibi yang baik itu akan pergi meninggalkan rumah mereka. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan memang tidak dapat lagi menunda keberangkatan mereka. Setelah makan dan beristirahat sebentar, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun minta diri. Rara Wulan mencium kening anak ketiga yang masih duduk di tempatnya. Kemudian mengusap anak yang lain yang masih tertidur. Anak ini ngompol, Bokayu, desis Rara Wulan ketika ia menyentuh anak Setraderma yang keenam. Sudah 3 malam ia tidak ngompol. Kemarin ia tentu terlalu banyak berlari-larian. Rara Wulan tersenyum. Tetapi anak yang ngompol itu sama sekali tidak tergerak untuk bangun. Demikianlah. Sejenak kemudian maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah keluar dari regol halaman rumah Setraderma. Kedua orang suami istri itu mengantar mereka sampai di regol. Bahkan anaknya yang ketiga, ternyata sudah turun pula dari amben dan berlari-lari ke regol halaman pula. Nanti kembali ya, Bibi, anak itu berteriak. Rara Wulan dan Gelagah Putih berpaling. Diangkatnya tangannya sambil tersenyum. Anak itu berdiri termangu-mangu. Bersama ayah dan ibunya ia menatap punggung Gelagah Putih dan Rara Wulan, yang semakin lama menjadi semakin jauh. Embun pagi masih menetes dari dedaunan yang basah. Jalan-jalan masih sepi. Di 1-2 halaman terdengar suara sapu lidi, serta induk ayam yang memanggil anak-anaknya turun dari kandangnya. Sekali-sekali terdengar ayam jantan berkokok di sela-sela kotek ayam betina yang saling berkejaran. Langit pun semakin menjadi cerah. Burung-burung liar berkicau bersahutan menyambut datangnya hari yang baru, kelanjutan hari kemarin. Setraderma, istrinya dan anaknya yang ketiga pun kemudian masuk kembali ke regol halaman rumahnya, menyeberangi halaman depan dan masuk ke ruang dalam. Sambil naik ke amben besar di ruang dalam itu, anak ketiga Setraderma bertanya. Ayah, apakah paman dan bibi itu saudara ayah atau ibu? Setraderma menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian. Kita dan semua orang seharusnya merasa bersaudara. Tetapi dengan orang-orang jahat itu, biarlah mereka yang merasa dirinya tidak bersaudara dengan kita. Bukan kita. Ya, Ger. Paman dan bibi akan pergi. Anak itu mengerutkan dahinya. Ia tidak mengerti maksud ayahnya, tetapi ia tidak bertanya. Bahkan kemudian ia pun telah kembali membaringkan dirinya di antara saudara-saudaranya. Heh, kenapa kau tidur lagi? Bertanya ibunya. Anak itu tidak menyahut. Matahari sudah hampir terbit. Bangun. Cuci mangkuk yang kotor itu. Biarlah kakakmu mengisi jambangan pakiwan dan menyapu halaman. Anak itu tidak menjawab. Tetapi ia masih saja berbaring. Tetapi matanya tetap terbuka. Ketika saudaranya yang kedua terbangun, anak itu pun berkata, Paman dan bibi sudah pergi. Hei! Paman dan bibi sudah pergi. Baru saja. Anak yang kedua itu segera bangkit. Ia memang tidak melihat Gelagah Putih dan Rara Wulan. Kau melihat paman dan bibi itu pergi? Ya. Bohong. Aku mengantarnya sampai ke regol bersama ayah dan ibu. Kenapa tidak kau bangunkan aku? Aku lupa. Anak itu termenung sejenak. Namun kemudian terdengar suara ibunya. Bangun. Kerjakan tugas kalian masing-masing. Ketika anaknya yang pertama bangun, maka yang pertama-tama ditanyakan adalah, apakah ayah hari ini juga akan pergi ke kedai? Ibunya termangu-mangu sejenak. Namun ibunya itu pun kemudian bertanya kepada ayahnya. Kau akan pergi ke kedai, Kang? Setraderma menggeleng. Katanya. Hari ini tidak. Aku akan berada di rumah. Entahlah. Apakah aku masih akan pergi ke kedai atau tidak? Aku setuju, Kang. Pemilik kedai itu ternyata orang yang licik. Ia sudah melemparkan nasib buruknya kepadamu. Kau telah dijadikan kambing hitam untuk mencari selamat. Setraderma mengangguk. Semua orang memang berhak mencari selamat, tetapi tidak dengan mengorbankan orang lain. Karena itu, Kang, biarlah kau untuk sementara di rumah saja. Ketela pohon kita di kebun belakang juga sudah waktunya dicabut. Jagung di Pategalan juga sudah cukup tua.
Sementara menunggu panen, padi di lumbung, ketela pohon di kebun belakang, dan jagung di pategalan, agaknya akan mencukupi, meskipun kita harus berhemat. Mungkin Kakang lebih baik membantu kerja tetangga di sawah dan ladang, daripada menjadi pelayan kedai. Memang mungkin kerja di kedai lebih ringan. Tidak kepanasan, makan sedikitnya 2 kali sehari. Tetapi jika Kakang hanya akan menjadi kambing hitam, lebih baik Kakang tidak pergi saja. Setraderma mengangguk sambil menjawab. Ya. Aku memang tidak akan pergi. Kemarin Waparta mencari seseorang yang bersedia memotong pohon nangka di halaman belakang rumahnya, Kang. Pohon nangka tua itu ditebang untuk dijadikan kerangka rumah. Waparta akan menambah rumahnya 1 wung lagi. Selain kayunya bisa dipakai untuk membuat beberapa tiang, perluasan rumahnya itu akan sampai ke pohon nangka itu pula. Baiklah, Nyi. Nanti aku pergi ke rumah Waparta. Tetapi untuk menebang pohon nangka sebesar itu, aku memerlukan sedikitnya 2 orang kawan lagi. Tetapi kerja sebagai seorang belandong pernah aku lakukan pula, sehingga aku sudah cukup berpengalaman. Ketika matahari memanjat semakin tinggi, maka Setraderma pun telah bersiap-siap untuk pergi ke rumah Waparta. Namun sebelum ia turun ke halaman, 2 orang telah mendatanginya. Ternyata pemilik kedai itulah yang datang, sambil membawa sebuah bakul. Bahkan tidak sendiri. Ia datang bersama istrinya. Keduanya pun kemudian dipersilahkan duduk, ditemui oleh Setraderma bersama istrinya. Aku minta maaf, Setra, berkata pemilik kedai itu. Aku sungguh-sungguh menyesal telah menjerumuskan kau ke dalam kesulitan. Jika tidak ada kedua orang pengembara itu, mungkin kita sudah tidak akan pernah bertemu lagi. Sehingga aku akan menyesali kesalahanku itu seumur hidupku. Sudahlah, Kang. Kita lupakan saja apa yang telah terjadi. Bagaimana aku dapat melupakan? Aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar, sehingga mengancam jiwamu. Tetapi bukankah aku tidak apa-apa? Kang, bukankah mati dan hidup seseorang itu sudah ada yang menentukan? Kita tinggal menjalaninya. Lahir, kemudian mati. Adakah kita dapat merencanakannya? Kau benar Setra, pemilik kedai itu mengangguk-angguk. Sementara itu istrinya pun berkata, Inilah, Nyi. Aku membawa sedikit beras dan kebutuhan dapur. Nyi Setraderma beringsut sambil berdesis. Kenapa repot-repot, Nyi? Sekedar untuk anak-anak. Terima kasih, Nyi. Terima kasih sekali. Hanya inilah yang dapat aku bawa, Nyi. Ini sudah lebih dari cukup. Kami sekeluarga senang sekali menerima pemberian yang tentu sangat berarti bagi kami sekeluarga. Istri pemilik kedai itu tersenyum sambil berkata, Lain kali, mudah-mudahan kami dapat membawa apa-apa lagi bagi anak-anak. Nyi, aku juga mempunyai banyak anak. Sehingga aku tahu, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak itu. Terima kasih. Tetapi ini sudah cukup. Lain kali kami tidak usah merepotkan lagi. Tidak apa-apa. Kami sama sekali tidak merasa repot. Nyi Setraderma menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat berkata apa-apa lagi, sehingga karena itu, maka ia pun terdiam. Yang kemudian berbicara adalah pemilik kedai itu. Setraderma. Kedatanganku selain untuk menengok keadaanmu sekeluarga serta minta maaf atas sikapku itu, aku juga ingin menyampaikan harapan agar kau masih bersedia bekerja sama dengan kami sekeluarga di kedai itu. Aku berjanji untuk tidak berbuat kesalahan lagi, apalagi yang dapat mencelakanmu dan mengancam jiwamu. Setraderma menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Maaf, Kang. Sampai saat ini aku masih belum sempat memikirkan, kapan aku dapat mulai bekerja lagi. Untuk sementara aku ingin beristirahat. Aku ingin benar-benar melupakannya. Bukankah kau mengatakan, bahwa kita sebaiknya melupakan saja peristiwa itu? Ya. Tetapi yang aku maksudkan, Kakang tidak usah merasa bersalah karenanya. Mungkin kita memang perlu beristirahat. Aku pun akan beristirahat untuk beberapa hari. Tetapi aku tetap minta kesediaanmu untuk bersedia bekerja bersama lagi. Aku akan memikirkannya, Kang. Baiklah. Tetapi aku sangat berharap. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian suami istri itu pun minta diri. Pemilik kedai itu masih saja berpesan, agar Setraderma segera datang ke rumahnya apabila ia sudah merasa cukup beristirahat.
Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Baik, Kang. Tetapi aku tidak dapat berjanji, kapan aku akan datang ke rumah Kakang. Sepeninggal pemilik kedai itu, Setraderma bertanya kepada istrinya. Kenapa kau terima pemberiannya? Aku juga merasa ragu-ragu, Kang. Tetapi bagaimana aku dapat menolak pemberian yang ikhlas itu? Kau kira mereka memberikannya dengan ikhlas? Maksudmu? Mereka ingin menghapus kesalahannya. Mereka pun ingin aku bekerja lagi kepada mereka. Agaknya mereka akan kesulitan untuk mencari tenaga baru. Jarang orang yang mau menjadi pelayan sebuah kedai. Jika ada yang bersedia, mereka tidak bekerja dengan rajin dan sepenuh hati. Seorang pelayan kedai juga harus tahu unggah-ungguh dan bersikap baik kepada para tamu. Mungkin Kakang benar. Tetapi mereka berikan bawaan mereka itu dengan ikhlas. Seandainya ada pamrih seperti yang Kakang katakan, itu pun masih wajar. Mereka tidak mau selalu dibayangi oleh kesalahan yang pernah mereka lakukan. Dengan pemberiannya, mereka akan merasa setidak-tidaknya kesalahan itu telah disusut. Bukankah kita telah berbuat satu kebaikan dengan memperingan beban perasaan seseorang? Sedangkan harapan mereka agar Kakang kembali bekerja kepada mereka itu pun wajar pula. Kakang orang yang tidak banyak menuntut, rajin bekerja dan sudah berpengalaman, sehingga tidak perlu mengajarinya lagi. Setraderma menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berdesis. Kau benar, Nyi. Tetapi Kakang memang harus mempertimbangkan masak-masak, apakah Kakang akan menerima tawaran itu atau tidak. Aku masih mempunyai waktu, Nyi. Aku tidak tergesa-gesa memberi jawaban. Nah, sekarang apakah Kakang masih ingin pergi ke rumah Uaparta? Ya, Nyi. Aku akan pergi ke rumah Uaparta. Aku ingin mencoba, apakah aku masih seorang Belandong yang baik, setelah untuk beberapa lama aku hanya bersentuhan dengan mangkuk nasi dan minuman serta makanan. Apakah tangan-tanganku masih tetap terampil mengayunkan kapak? Sejenak kemudian, maka Setraderma itu pun telah turun ke jalan di depan rumahnya. Kemudian melangkah menelusuri jalan padukuhan, menuju ke rumah Uaparta. Dalam pada itu, jauh di luar padukuhan, bahkan sudah diantarai oleh beberapa bulak dan padukuhan, Gelagah Putih berjalan bersama Rara Wulan di atas jalan berdebu. Panas matahari semakin lama terasa semakin terik, menyengat tubuh mereka. Di langit nampak sekelompok gelatik terbang dengan cepat ke tenggara. Padi sudah tua di sana, desis Rara Wulan. Ya. Burung gelatik itu seperti diundang berbondong-bondong menuju ke sana. Rara Wulan memandang sekelompok burung gelatik itu sampai hilang di telan birunya langit. Keduanya pun kemudian meneruskan perjalanan mereka. Di panasnya sinar matahari, maka debu pun terhambur di hembus angin. Seorang penunggang kuda melarikan kudanya melintas di jalan yang lengang itu. Penunggangnya memperlambat derap kaki kudanya ketika orang berkuda itu berpapasan dengan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Bahkan kuda itu pun kemudian berhenti. Tanpa turun dari kudanya, penunggangnya pun bertanya. Kisanak, di manakah letak pasar Banyuanyar? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Baru sesaat kemudian ia pun menjawab. Jalan ini akan sampai ke pasar Banyuanyar, Kisanak. Kami juga dari Banyuanyar. Apakah pasar Banyuanyar itu cukup ramai? Kisanak belum pernah pergi ke pasar Banyuanyar? Jika aku pernah pergi ke sana, aku tentu tidak akan bertanya kepadamu. Oh, Gelagah Putih mengangguk-angguk. Pertanyaan yang bodoh. Penunggang kuda itu tidak menyahut. Sementara Gelagah Putih pun berkata pula. Pasar Banyuanyar cukup ramai di hari pasaran, Kisanak. Tetapi di hari-hari lain pun pasar itu banyak dikunjungi orang. Orang itu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia bertanya. Untuk apa kalian membawa pedang di lambung? Pertanyaan itu memang mengejutkan. Sejenak Gelagah Putih termangu-mangu. Namun kemudian Rara Wulanlah yang menyahut. Kami akan menempuh perjalanan jauh, Kisanak. Mungkin di sepanjang perjalanan, kami memerlukan pedang. Maksudmu, untuk melindungi diri? Ya. Orang berkuda itu tertawa. Katanya. Kau salah. Pedang kadang-kadang justru mengundang malapetaka. Tetapi Kisanak juga membawa senjata, meskipun bukan pedang. Tetapi keris yang besar itu sama saja artinya dengan sebilah pedang. Penunggang kuda itu masih tertawa. Katanya,
Tetapi aku yakin bahwa kerisku ini mampu melindungi diriku. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun dengan ragu-ragu ia pun berkata, "Maksud kami, daripada tidak bersenjata apa-apa. Seandainya kami bertemu dengan orang jahat, maka dengan pedang, kami akan melawannya. Penjahat itu akan terpancing untuk mempergunakan senjatanya pula. Nah, bukankah pedangmu itu akan dapat memperpendek umurmu? Sebenarnya penjahat itu tidak ingin menyakitimu. Tetapi karena kau berpedang dan bahkan telah berusaha melukainya, maka penjahat itu sengaja atau tidak sengaja dapat membunuhmu." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, "Kau benar, Kisanak. Tetapi kami merasa lebih tenang berjalan dengan membawa pedang di lambung." Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Tetapi berhati-hatilah dengan pedang kalian. Jangan terlalu mudah mencabut pedang kalian itu." "Terima kasih atas peringatanmu, Kisanak. Kami dapat mengerti sepenuhnya." Penunggang kuda itu pun kemudian menggerakkan kendali kudanya sambil berkata, "Terima kasih, Kisanak. Aku akan pergi ke pasar Banyuanyar." Sejenak kemudian kuda itu pun telah berlari dengan kencangnya menuju ke pasar Banyuanyar. "Apakah yang akan dilakukannya?" desis Rara Wulan. "Mudah-mudahan orang itu tidak melakukan kekerasan apapun alasannya," sahut Gelagah Putih. Keduanya pun kemudian telah melanjutkan perjalanan mereka di bawah teriknya sinar matahari. Ketika mereka sampai di Simpang Ampat, mereka melihat seorang perempuan yang sedang memanjat pohon turi untuk mengambil bunganya. Bahkan merambat sampai ke cabang-cabang yang terhitung kecil. Di luar sadarnya, ketika sebuah cabang yang diinjak oleh kaki perempuan itu berayun, Rara Wulan berkata, "Yuk, hati-hatilah." Perempuan yang memanjat itu berpaling. Ketika ia melihat Gelagah Putih dan Rara Wulan, maka ia pun berkata, "Kayu turi adalah kayu yang liat. Jangan takut kalau aku akan jatuh. Kerja ini adalah kerjaku sehari-hari." Siang-siang begini, Mbok Kayu memetik bunga turi. "Anakku senang sekali bunga turi yang direbus. Kemudian dimakan dengan sambal gula kelapa. Jika ia tidak berselera untuk makan, maka ia selalu minta aku merebus bunga turi." "Anak Mbok Kayu itu laki-laki atau perempuan?" "Laki-laki." "Kenapa ia tidak memanjat sendiri?" "Memanjat sendiri? Anakku belum genap berumur 5 tahun. Oh, masih terlalu kecil. Tetapi ia sudah menggemari bunga turi dengan sambal. Anakku selalu makan dengan sambal." "Sambal apa saja?" "Sambal gula kelapa, sambal terasi, sambal jenggot, sambal lombok goreng, pokoknya sambal apa saja, asal pedas." "Apakah perutnya tidak terganggu?" Perempuan yang masih berada di dahan pohon turi itu tertawa. Katanya, "Sudah sejak masih merangkak, anakku sudah sering makan sambal tanpa terganggu perutnya. Anakku tidak pernah sakit perut karena sambal." Gelagah Putih dan Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Mereka masih berdiri di tempatnya, sambil memandangi perempuan yang dengan terampil memetik bunga turi di ujung-ujung dahan. "Kau dapat melakukannya?" bertanya Gelagah Putih. "Aku belum pernah mencoba." "Kau pernah berlatih di atas sebuah amben yang sudah hampir roboh. Ternyata kau mampu melakukannya tanpa mematahkan kakinya yang sudah rapuh itu." Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Namun sebenarnya lah bahwa timbul niatnya untuk melakukannya pada kesempatan yang lain. Nanti, jika di sebelah padukuhan itu ada pohon turi, pemiliknya akan marah. Dikiranya kau akan mengambil bunganya tanpa seizinnya. Apakah pohon turi yang tumbuh di atas tanggul parit itu ada yang punya? Tentu saja, Rara. Yang punya adalah pemilik sawah di sebelahnya. Rara Wulan mengangguk-angguk. Kecuali jika kita mencoba pada dahan pepohonan di pinggir hutan. Kita tidak tahu, apakah dahannya lentur dan liat seperti dahan pohon turi. Gelagah Putih mengangguk-angguk pula. Sementara itu, keduanya pun telah melanjutkan perjalanan mereka. Terik matahari terasa menyengat tubuh ketika matahari itu justru sudah melintasi puncaknya. Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja berjalan menyusuri bulak. Jika mereka melintas di bayangan pepohonan yang rimbun yang tumbuh di pinggir jalan, terasa sejuknya seakan-akan menyusup kulit. Namun kemudian, jika mereka kembali memasuki terik matahari, rasa-rasanya mereka dipanggang di atas bara. Sekali-sekali mereka memasuki padukuhan-padukuhan yang lengang. Yang terdengar adalah suara orang menumbuk padi dalam irama yang ajek.
Sekali-sekali terdengar lenguh lembu dan kokok ayam jantan di halaman. Rupa-rupanya anak-anak malas keluar rumah untuk bermain di udara yang panas itu. Di halaman sebuah rumah yang tidak terlalu luas, Gelagah Putih dan Rara Wulan melihat seorang perempuan yang duduk di atas tangga di depan pintu, sambil menyuapi mulut anak bayinya dengan paksa. Perempuan itu tidak menghiraukan bayinya yang menjerit-jerit. "Anak itu," desis Gelagah Putih. "Kebiasaan yang juga sering aku lihat di tanah perdikan menoreh," sahut Rara Wulan. "Anak itu disuapi dengan nasi yang dilumatkan, dicampur dengan gula kelapa. Kenapa ibunya tidak menunggu anak itu diam? Anak itu tidak akan mau makan jika tidak dipaksa." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Bahkan langkah kakinya menjadi semakin cepat, agar tangis bayi itu tidak lagi terdengar keras sekali. Dekat di ujung jalan di dalam padukuhan itu, terdapat sebuah rumah yang lebih besar dari rumah yang lain. Di depan regol terdapat sebuah gentong berisi air bersih. Sebuah siwur tempurung kelapa terletak di atas gentong, yang tertutup mangkuk yang terbuat dari tanah liat. Seorang perempuan tua yang kehausan telah minum air dari gentong itu. Ketika mereka keluar dari gerbang padukuhan, maka kembali mereka memasuki teriknya sinar matahari. Demikian panasnya, sehingga udara di atas jalan yang membujur panjang itu bagaikan menguap. "Mudah-mudahan kita menemukan sebuah kedai, meskipun kedai itu kecil saja," desis Rara Wulan. "Atau sebaliknya. Meskipun kedai itu kedai yang besar, bukankah terbiasa bagi kita untuk masuk ke dalam kedai yang kecil?" sahut Gelagah Putih. "Sama saja, kan?" bertanya Rara Wulan. "Ada bedanya." Rara Wulan mengerutkan dahinya. Tetapi ia tidak sempat memikirkan perbedaannya. Ketika mereka melintasi sebuah bulak yang tidak begitu luas, maka mereka telah memasuki sebuah padukuhan yang lain. Beberapa puluh langkah dari gerbang padukuhan, mereka menjumpai sebuah kedai yang tidak begitu besar. Di kedai itu dijual pula kebutuhan sehari-hari, selain makanan dan minuman. Di sebelah kedai itu terdapat sebuah halaman yang luas. Dua buah pedati nampak berhenti di halaman yang luas itu. Bahkan lembunya telah dilepas dan diikat pada sebatang pohon kelapa, yang banyak terdapat di halaman itu. Nampaknya halaman itu memang tempat pemerhentian pedati, desis Rara Wulan. "Lihat saja bekas rodanya yang membuat lekuk-lekuk di tanah. Jika hujan turun, maka halaman itu akan menjadi halaman yang sangat becek." "Ya. Nampaknya halaman itu memang tempat pemerhentian pedati," sahut Gelagah Putih. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian keduanya pun menapak memasuki pintu kedai itu. Di dalam kedai itu ternyata sudah ada beberapa orang yang duduk sambil berbincang. Ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan masuk, mereka berpaling sejenak. Namun kemudian mereka tidak menghiraukan lagi. Justru karena itu, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan merasa tenang duduk di sudut kedai itu. Mereka duduk di sebuah lincak yang panjang di sebelah geledek bambu. "Agak kurang bersih," bisik Rara Wulan. Gelagah Putih memang melihat bahwa pemilik kedai itu agaknya kurang memperhatikan kebersihan kedainya. Di lantai terserak beberapa lembar daun pisang bekas bungkus makanan. Di sudut nampak sarang laba-laba, yang agaknya sudah cukup lama tidak dibersihkan. Asap yang kehitam-hitaman di sekitar perapian, dan beberapa kesan lainnya yang menjadikan kedai itu nampak kurang terawat. Demikian keduanya duduk, maka seorang perempuan yang sudah separuh baya mendatangi mereka sambil bertanya. "Minum? Makan?" Rara Wulan mengerutkan dahinya. Ketika ia beringsut setapak, Gelagah Putih menggamitnya. Bahkan Gelagah Putih menjawab, "Ya, Bibi." Perempuan itu tidak bertanya apa-apa lagi. Ia langsung pergi menyampaikan pesan itu kepada pemiliknya. Dituangkannya minuman dan disendoknya nasi dengan sayur dan lauknya. Kemudian perempuan separuh baya itulah yang menghidangkannya kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan. Rara Wulan mengamati minuman yang masih hangat itu dengan kerut di dahi. Demikian pula nasi yang nampaknya sudah dingin. "Kenapa?" bertanya Gelagah Putih hampir berbisik. "Aku jadi ragu-ragu," desis Rara Wulan. "Nampaknya juga tidak bersih, seperti ruang kedainya ini. Kau membayangkan yang bukan-bukan. Makanlah. Ini masih lebih baik daripada kita menangkap buruan di hutan perdu, atau menangkap ikan di sungai, mengasapinya, dan kemudian makan sambil duduk di bawah sebatang pohon gayam." Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam.
Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Baiklah, kita akan makan." Keduanya pun kemudian menghirup minuman mereka yang masih hangat. Wedang jahe. Segar juga wedang jahenya, desis Gelagah Putih. "Manis sekali," sahut Rara Wulan. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Dipandanginya seisi ruang di kedai itu. "Kau lihat keranjang-keranjang itu?" "Ya. Isinya tentu gula kelapa. Agaknya padukuhan ini menghasilkan banyak sekali gula kelapa." Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, "Ya. Di sini banyak sekali pohon kelapa. Di halaman sebelah saja ada berapa puluh batang pohon kelapa. Di setiap kebun, dan barangkali di padukuhan ini terdapat kebun kelapa pula. Sebagian dari pohon kelapa itu agaknya disadap legenya untuk membuat gula kelapa. Dan pedati-pedati itu adalah pedati dari para pedagang gula kelapa. Mereka membeli gula kelapa di sini dan dibawa ke pasar di daerah yang kekurangan gula kelapa. Tidak hanya gula. Apalagi kelapa." Keduanya terdiam. Mereka melihat 3 orang mendorong sebuah keseran yang bermuatan kelapa kering. Mungkin pedati-pedati itu akan membawa gula, tetapi mungkin juga kelapa, untuk dibuat minyak kelapa. Keduanya mengangguk-angguk. Untuk sesaat mereka terdiam, karena mereka sedang menyuapi mulut mereka. "Masakannya juga terlalu manis," desis Rara Wulan pula. "Terlalu manis dan terlalu pedas," desis Gelagah Putih yang kepedasan. Namun keduanya pun terdiam ketika mereka melihat seorang yang gemuk memasuki kedai itu bersama 2 orang laki-laki yang bertubuh tinggi tegap. Orang yang bertubuh gemuk itu terkejut ketika ia melihat orang-orang yang sudah berada di dalam kedai itu. "Kau, Wirok," desis orang yang bertubuh gemuk itu. Seorang di antara beberapa orang yang sudah duduk di kedai itu pun bangkit berdiri pula. Nampaknya orang itu juga terkejut. Bahkan beberapa orang yang lain. "Den Bra," desis orang yang dipanggil Wirok itu. "Jangan panggil aku Bra. Panggil namaku." "Bukankah namamu Bra?" "Tidak. Namaku Sumunar." "Hei. Kenapa? Sejak kapan namamu berubah?" Gelagah Putih yang kepedasan. "Ayah dan ibuku memberi nama kepadaku Sumunar, kau dengar? Karena itu, jangan panggil aku Bra. Kau juga memanggilku sesuka hatimu. Namamu sejak kecil juga Wirok?" "Tidak. Itu sekedar paraban. Namaku Basmi." "Persetan dengan namamu. Aku sudah terbiasa memanggilmu Wirok." Orang yang dipanggil Wirok itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun bergumam. "Kau memang aneh. Kau minta dipanggil menurut kehendakmu, tetapi kau memanggil orang lain sesukamu. Jika kau tetap memanggil parabanku, aku juga akan tetap memanggilmu Den Bra. Raden Bra. Persetan kau, Wirok. Sekarang katakan, untuk apa kau datang kemari?" "Aku membeli kelapa kering. Aku membuat minyak kelapa di rumah." "Kau telah melanggar hakku." "Melanggar hakmu? Hak apa?" "Sejak beberapa tahun, akulah pembeli tunggal di sini. Akulah yang membeli kelapa kering serta gula kelapa dari penghuni padukuhan ini. Tiba-tiba sekarang kau juga muncul di sini. Dari mana kau mendapatkan hak itu, Den Bra? Siapakah yang telah memberikan hak kepadamu untuk menjadi pembeli tunggal di padukuhan ini?" "Wirok, kau sudah menyaingi aku di pasar Pandean. Sekarang kau datang kemari untuk menyaingi aku pula. Den, ketahuilah bahwa aku sama sekali tidak sengaja menyaingimu. Di pasar Pandean aku bertemu dengan seseorang yang tinggal di padukuhan ini. Orang itu menawarkan kelapa dan gula kelapa. Nampaknya harganya pun sesuai. Karena itu, aku datang kemari. Apakah orang itu tidak mengatakan bahwa aku adalah pembeli tunggal di sini?" "Tidak. Bahkan nampaknya orang itu telah menawarkan kepada orang lain pula. Bukankah dengan demikian berarti bahwa ia tidak ingin kau menjadi pembeli tunggal di sini? Dengan demikian, maka ada orang lain untuk memperbandingkan harga." "Siapa orang itu, heh?" Orang yang dipanggil Wirok itu pun termangu-mangu sejenak. Kemudian ia pun berkata, "Aku tidak dapat mengatakannya. Nampaknya kau tidak senang ada orang lain yang datang untuk membeli kelapa dan gula kelapa. Jika aku menyebut namanya, agaknya orang itu akan dapat mengalami kesulitan." "Wirok,
Jika kau tidak mau menyebut namanya untuk menghindari kesulitan, maka kaulah yang akan mengalami kesulitan. Kenapa? Aku akan mengusirmu. Jangan kembali lagi kemari. Nampaknya kau berani membeli kelapa dan gula kelapa dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang aku tentukan. Kenapa kau mengambil kesimpulan seperti itu? Dua orang telah menipuku. Menipu? Mereka mengatakan bahwa kelapa mereka belum tua. Bahkan ada yang tidak berbuah karena dimakan hama. Mereka pun tidak mempunyai gula pula. Pohon kelapa mereka yang dimakan hama itu, manggarnya telah rusak dan tidak dapat disadap. Mungkin mereka tidak berbohong, apalagi berniat menipumu. Sedangkan kemungkinan yang lain, kau terlalu rendah memasang harga. Persetan semuanya itu. Tentu kaulah yang membuat harga-harga naik di sini. Seorang yang lain telah minta aku menaikkan harga. Tetapi aku tidak mau. Aku akan membeli dengan harga yang sudah aku tetapkan. Agaknya kau terlalu banyak mengambil keuntungan. Dengan harga yang aku pasang, yang barangkali memang lebih tinggi dari hargamu, aku masih mendapat keuntungan yang cukup. Pedati yang aku sewa, aku bayar dengan harga sewa yang pantas. Orang-orang yang membantuku aku upah dengan upah yang pantas pula. Wirok. Ingat ini. Aku tidak mau disaingi. Jika kali ini kau sudah terlanjur membayar kelapa dan gula kelapa yang kau beli, bawalah pergi. Tetapi lain kali jangan kembali lagi. Denbra, berkata orang yang dipanggil Wirok itu. Kita dapat berunding. Kita dapat menentukan harga bersama-sama. Tentu saja harga yang pantas, agar kita tidak bersaing. Tetapi jika harga kita terlalu rendah, maka akan ada orang lain lagi yang datang dan berani membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga kita. Aku tidak mau. Sekali lagi aku ingatkan, jangan kembali. Orang lain pun tidak akan aku perbolehkan datang kemari untuk membeli kelapa dan gula kelapa. Den, kenapa kau melarangku datang kemari? Sudah aku katakan, aku tidak mau disaingi. Caramu tidak dapat dibenarkan, Denbra. Jika kau menjadi pembeli tunggal, maka kau dapat menentukan harga semaumu. Sementara kau mendapat untung yang berlebihan, orang-orang padukuhan ini mengeluh karena harga yang kau tentukan tanpa ada perbandingan, terlalu rendah. Sebaiknya marilah kita berdagang bersama-sama. Kau dan aku sama-sama mencari keuntungan, tanpa mencekik penghuni padukuhan ini. Wirok. Kau telah meracuni ketenangan hidup orang-orang padukuhan ini. Kedatanganmu akan dapat menimbulkan gejolak yang mengguncang ketentraman dan kedamaian di padukuhan ini. Karena itu, pergilah. Dan sekali lagi aku peringatkan, jangan kembali lagi. Jika kau kembali, maka selanjutnya kau tidak akan pernah dapat keluar lagi dari padukuhan ini. Kau mengancam aku, Denbra. Orang gemuk yang diikuti oleh kedua orang pengawalnya yang tinggi dan besar itu mengerutkan dahinya. Kemudian dipandangnya orang yang dipanggilnya Wirok itu dengan tajamnya. Katanya dengan suara bergetar. Ya. Aku mengancammu. Karena itu, pergilah. Selambat-lambatnya nanti saat senja turun. Jika malam nanti aku masih melihat kau di sini, maka aku akan membunuhmu. Aku tidak mau jalan perdaganganku kau rusak di sini, sebagaimana di pasar Pandean. Denbra. Kau jangan mengancam aku seperti itu. Itu tidak ada gunanya. Sebaiknya kita bicarakan saja apa yang baik kita lakukan. Kita dapat merundingkan harga yang pantas. Kita dapat membagi dagangan yang dapat diambil dari padukuhan ini. Tidak, kau dengar. Sekali lagi aku peringatkan, aku tidak mau melihatmu lagi lewat senja. Kau harus pergi. Aku tahu bahwa nanti pedatimu akan datang untuk mengambil dagangan yang sudah berhasil kau kumpulkan. Bawa semuanya yang sudah terlanjur kau beli itu. Tetapi jangan kembali. Kau benar. Nanti di sore hari dua pedatiku akan datang kemari. Tetapi aku tidak akan pergi meskipun senja turun. Malam ini aku akan bermalam di sini. Baru esok, di dini hari kedua pedatiku itu akan meninggalkan padukuhan ini, langsung ke pasar Sambilegi, yang besok jatuh pada hari pasaran. Setan kau, Wirok. Renungkan kata-kataku. Jika kau tidak mau mendengarkan kata-kataku, maka kau akan menyesal seumur hidupmu. Kau tidak akan pernah pulang kepada keluargamu. Wirok tidak menghiraukan lagi. Ia pun telah duduk kembali di antara beberapa orang kawannya.
Sementara itu orang yang dipanggilnya Denbra, namun mengaku bernama Sumunar itu, menghentakkan tangannya sambil menggeram. Kau telah meremehkan aku, Wirok. Kau akan menyesal. Orang yang dipanggilnya Wirok itu menyahut. Kita mempunyai hak yang sama di sini, Denbra. Bahkan kalau ada orang lain lagi datang, ia pun mempunyai hak yang sama pula. Orang yang dipanggil Denbra itu menggeram. Namun kemudian ia pun memberi isyarat kepada kedua orang pengawalnya untuk meninggalkan kedai itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan yang duduk di sudut kedai itu mengikuti pembicaraan kedua orang itu dengan tegang. Namun, ketika orang gemuk itu pergi, rasa-rasanya dada mereka pun menjadi lapang. Tetapi persoalannya masih belum selesai, berkata Rara Wulan hampir berbisik. Ya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Benturan kekerasan masih saja dapat terjadi. Hanya tertunda untuk sementara. Sambil meneguk minumannya, Rara Wulan memandangi orang yang disebut Wirok dan kawan-kawannya. Ia pun menggamit Gelagah Putih yang sedang sibuk menghabiskan nasinya. Beberapa saat ia berhenti makan ketika terjadi pembicaraan yang tegang itu. Gelagah Putih pun mengangkat wajahnya. Ia pun melihat orang-orang itu bangkit berdiri. Gelagah Putih dan Rara Wulan menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Wirok itu mendekati mereka. Selangkah dari Gelagah Putih, orang itu berhenti. Sambil tersenyum ia pun berkata, "Jangan cemas, anak muda. Kau melihat perselisihan yang terjadi? Tetapi itu semata-mata masalahku dengan Raden Sumunar, yang lebih sering disebut Denbra, yang memanggil aku seenak perutnya sendiri." Gelagah Putih pun menyahut. "Iya, Paman. Tetapi aku ikut menjadi tegang." Orang yang dipanggil Wirok itu pun tersenyum. Katanya kemudian, "Namaku Basuri. Aku lebih senang kau memanggilku Paman Basuri daripada Paman Wirok. Kau tentu tahu bahwa Wirok adalah sejenis tikus yang besarnya sama dengan tupai. Bahkan ada yang lebih besar. Tentu saja Sumunar itu bermaksud merendahkan aku dengan panggilannya itu." "Iya, Paman. Nah, jika kau sudah selesai, sebaiknya kau tinggalkan padukuhan ini, agar kau tidak ikut tersentuh persoalan yang seharusnya terbatas sekali. Antara aku dan Raden Sumunar, yang ingin menjadi pembeli tunggal di padukuhan ini." Dalam pada itu terdengar suara seorang perempuan, namun cukup tegas. "Jangan berselisih di kedaiku. Apalagi berkelahi di sini. Beberapa hari yang lalu ada orang yang berkelahi di kedai ini. Sebuah lincahku rusak. Beberapa buah mangkuk pecah. Tidak ada yang merasa wajib mengganti kerusakan itu." "Tidak, Yu," jawab Basuri. "Aku akan pergi. Jika aku harus berkelahi, aku akan berkelahi di halaman sebelah yang cukup luas." Basuri dan beberapa orang kawannya pun kemudian meninggalkan kedai itu. Sementara Gelagah Putih dan Rara Wulan masih belum selesai, karena beberapa kali mereka harus berhenti makan. Pemilik kedai itu, seorang perempuan yang juga sudah separuh baya sebagaimana pelayannya itu pun kemudian berkata kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan, "Kalian cari apa di sini, anak-anak muda? Cari penyakit? Kami hanya sekedar lewat, Bibi." Orang itu mencibirkan bibirnya. Katanya, "Banyak orang gila di sini." Orang gemuk yang mengaku bernama Sumunar itu pun orang gila pula. Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Dengan ragu-ragu Gelagah Putih bertanya, "Kenapa, Bi?" Ia memang pembeli tunggal selama ini. Ia menentukan harga sekehendaknya sendiri. Keuntungannya lebih besar dari pendapatan orang-orang padukuhan ini, yang mempunyai tanah, menanam dan memelihara pohon kelapa itu. Sedangkan orang yang dipanggil Wirok itu? Ia orang baru bagi kami. Aku belum tahu, apakah ia juga gila atau tidak. Tetapi menilik kata-katanya, ia agaknya lebih waras daripada Sumunar itu. Tetapi entahlah kelak jika ia berhasil menyingkirkan Sumunar. Apakah ia juga akan menjadi gila seperti Sumunar? Kenapa orang-orang padukuhan ini membiarkan hasil kebunnya dibeli oleh Sumunar dengan harga yang murah, Bibi? Bertanya Rara Wulan. Orang-orang padukuhan ini tidak mempunyai pilihan. Tidak ada orang lain yang mau membelinya. Kedatangan orang yang disebut Wirok itu mungkin dapat membawa angin baru. Tetapi nampaknya umur Wirok itu pun hanya akan sampai malam nanti. Kenapa? Sebelum Wirok, juga pernah ada orang yang datang untuk membeli kelapa dan gula. Sumunar juga menemuinya dan memperingatkannya, sebagaimana kepada Wirok itu tadi.
Tetapi orang itu tidak mau mendengarnya. Ternyata menjelang pagi, orang menemukan mayatnya dan 3 orang pengawalnya di mulut lorong. Sumunar yang membunuhnya. Ya. Kau lihat ia membawa orang-orang upahan yang ganas? Yang dibawanya kemari hanya 2 orang. Tetapi ia dapat mendatangkan orang berapa saja yang ia kehendaki. Jika demikian, orang itu benar-benar gila. Karena itu, pergilah. Kau jangan berada di padukuhan ini terlalu lama. Kau akan dapat tersentuh oleh keributan yang dapat saja terjadi sewaktu-waktu. Mungkin malam nanti. Tetapi dapat saja terjadi tanpa menunggu malam. Tetapi waktu yang diberikan oleh Sumunar kepada Basuri itu sampai batas senja. Bunyi mulut orang itu dapat berubah-ubah setiap saat. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Kalau kau sudah selesai, pergilah, berkata orang itu pula. Baik. Baik, Bibi. Gelagah Putih pun kemudian membayar harga makanan dan minuman yang dipesannya. Kemudian mereka berdua pun minta diri. Tetapi sebelum mereka meninggalkan kedai itu, mereka melihat 3 orang dengan tergesa-gesa memasuki kedai itu sambil bertanya lantang. Di mana monyet itu, heh? Perempuan, pemilik kedai itu menyahut. Aku tidak memelihara monyet di sini. Heh, di mana orang-orang itu? Kau sembunyikan? Siapa? Kau cari siapa Ki Bekel? Orang itu, yang bernama Wiro. Aku tidak tahu. Aku bukan pemomongnya. Jika kau menyembunyikannya, aku robohkan kedaimu. Buat apa aku menyembunyikannya? Aku bukan selir gelapnya. Jika kau melihat orang itu, katakan bahwa Ki Bekel mencarinya. Kehadirannya di padukuhan ini tidak disukai. Orang itu adalah orang jahat, yang hanya akan mendatangkan malapetaka saja. Apakah orang itu orang jahat? Kau meragukannya? Aku hanya bertanya. Orang yang ternyata Ki Bekel dan bebahu padukuhan itu pun segera meninggalkan kedai itu pula. Nah, kau lihat. Para bebahu padukuhan ini pun orang-orang gila pula. Mereka telah makan suap. Sumunar itu telah menyuap mereka, sehingga mereka berbuat apa saja bagi kepentingan Sumunar. Bahkan menindas rakyatnya sendiri. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Pergilah. Heh, kenapa kalian berdua membawa pedang? Perempuan itu pun membawa pedang pula. Kami adalah pengembara. Kami menempuh perjalanan yang panjang. Banyak kemungkinan terjadi di sepanjang jalan. Seperti yang pernah mereka dengar, perempuan itu berkata, pedangmu dapat mengundang malapetaka. Gelagah Putih dan Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi mereka tidak dapat menanggalkan pedang mereka. Terutama Rara Wulan. Dalam keadaan yang gawat, pedang itu akan sangat berarti baginya. Keduanya pun kemudian telah keluar dari kedai itu. Beberapa langkah mereka berjalan melewati halaman yang luas. 2 buah pedati masih berada di halaman yang luas itu. Ketika Rara Wulan berpaling, dilihatnya pemilik kedai itu berdiri termangu-mangu memandangi mereka berdua. Beberapa saat kemudian, mereka berjalan menyusuri jalan padukuhan yang lengang. 2 orang anak laki-laki bermain bentik di pinggir jalan. Mereka sama sekali tidak menghiraukan Gelagah Putih dan Rara Wulan yang lewat. Mereka berhenti sebentar, kemudian mereka telah mulai lagi. Apakah kita akan meninggalkan padukuhan ini? Bertanya Gelagah Putih. Rara Wulan termangu-mangu. Ia mengerti maksud Gelagah Putih di balik pertanyaan itu. Agaknya Gelagah Putih tertarik untuk mengetahui apa yang bakal terjadi di padukuhan itu. Terserah saja kepadamu, Kakang, jawab Rara Wulan. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Dipandanginya Rara Wulan dengan kerut di dahinya. Katanya, aku ingin mendengar pendapatmu, Rara. Bukankah kau ingin tinggal sampai malam nanti? Ya. Gelagah Putih mengangguk. Aku tidak berkeberatan. Sayangnya, perasaanku telah berpihak, Rara. Maksudmu? Mendengar pembicaraan orang yang menyebut dirinya bernama Sumunar dan orang yang dipanggilnya Wirok, serta pendapat pemilik kedai dan kehadiran Ki Bekel, aku justru ingin berpihak kepada Paman Basuri, meskipun ada juga sedikit keraguan-raguan, karena aku belum tahu benar sifat dan watak Paman Basuri itu. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, nampaknya Sumunar memang seorang yang tamak. Siapapun Paman Basuri, namun dalam persoalan ini, agaknya ia berada di pihak yang benar.
Meskipun mungkin saja di balik sikapnya itu tersembunyi pamrih, yang barangkali justru lebih jahat dari Sumunar. Jadi kau sependapat jika kita berpihak kepadanya? Ya. Jika kelak ternyata ia juga menyimpan pamrih yang buruk, kita dapat mengambil sikap yang lain. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya kita menempatkan diri kita. Benar memang seorang yang tamak. Siapapun Paman Basuri, namun dalam persoalan ini, agaknya ia berada di pihak yang benar. Meskipun mungkin saja di balik sikapnya itu tersembunyi pamrih, yang barangkali justru lebih jahat dari Sumunar. Kita ikuti saja perkembangan keadaan di padukuhan ini. Jika terjadi benturan antara Sumunar dan pengikutnya melawan Basuri dan orang-orangnya, kita akan terjun. Nampaknya Sumunar memang lebih kuat dibanding dengan Basuri. Mungkin orang-orang Sumunar pun lebih kuat pula, dan bahkan lebih banyak. Gelagah Putih tidak menjawab. Mereka berjalan saja menyusuri jalan itu. Di tikungan, ia bertemu dengan dua orang yang memikul keranjang berisi gula kelapa. "Dibawa kemana, Kakang?" bertanya Gelagah Putih. Kedua orang itu berhenti. Sementara Gelagah Putih bertanya lagi. "Gula ini untuk Sumunar atau untuk Basuri?" Keduanya saling berpandangan. Sementara Rara Wulan pun berkata, "Kami bukan pengikut keduanya, Kisanak. Bahkan kami datang untuk melihat kemungkinan bahwa kami pun dapat membeli gula dan kelapa di padukuhan ini." Baru seorang di antara keduanya menjawab, "Gula ini milik Kakang Basuri, Kisanak." Gelagah Putih mengangguk-angguk, sementara Rara Wulan bertanya, "Apakah Ki Basuri memberikan harga yang lebih baik dari Ki Sumunar?" "Ya, Kisanak. Raden Sumunar selalu memaksakan harga menurut keinginannya. Sementara Ki Basuri mau membayar lebih tinggi. Tetapi hal ini akan dapat menimbulkan persoalan. Jika timbul persoalan, kepada siapa kalian berpihak?" "Kami tidak dapat berpihak kepada siapapun juga. Mereka mempunyai orang-orang upahan yang dapat mencekik leher kami. Kami terpaksa berpihak kepada yang menang." "Tetapi sekarang kau jual gulamu kepada Ki Basuri? Selagi belum ada yang menang dan yang kalah." "Baik. Baik. Tetapi gula itu akan kalian bawa kemana? Ke halaman yang luas dekat kedai di sebelah pintu gerbang padukuhan itu?" "Tidak, Kisanak. Aku akan membawanya ke sebelah kebun kosong di dekat simpang 3 itu. Di sana nanti pedati Ki Basuri akan datang mengambilnya." "Di sana juga ada tempat pemberhentian pedati?" "Bukan tempat pemberhentian pedati, tetapi halaman yang disewa oleh Ki Basuri." "Apakah Ki Basuri ada di sana?" "Ya. Ia menunggu kami. Kami akan menemui Ki Basuri. Mungkin kami dapat membicarakan harga yang sebaik-baiknya. Ki Basuri dapat mendengarkan pendapat orang lain. Tetapi Ki Sumunar tidak." Gelagah Putih dan Rara Wulan pun mengangguk-angguk. Namun kemudian Gelagah Putih pun berkata, "Kami ikut bersama kalian. Kami ingin berbicara dengan Ki Basuri." Kedua orang yang memikul gula kelapa itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, "Terserah saja kepada Kisanak. Tetapi aku tidak mengajak Kisanak bersama kami." Nampaknya kedua orang itu pun cukup berhati-hati. Jika terjadi sesuatu, mereka tidak mau dianggap bersalah. Demikianlah, sejenak kemudian maka kedua orang itu pun segera melanjutkan perjalanan. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengikuti mereka beberapa langkah di belakang. Namun tiba-tiba dua orang yang bertubuh kekar dan berwajah garang telah menghentikan kedua orang yang memikul gula kelapa itu. Dengan kasar seorang di antara mereka membentak, "Hei! Kau bawa kemana gula kelapa ini, hei?" "Kami melayani Ki Basuri, Kisanak." Kedua orang itu membelalakan matanya. Dengan geram seorang di antara mereka membentak, "Kalian budak-budak tikus wirok itu, hei?" "Tentu bukan budaknya. Tetapi kami menjual gula kami kepada Kakang Basuri. Kakang Basuri membeli gula kami dengan harga yang lebih mahal dari Ki Sumunar." "Diam!" orang itu membentak. "Kau tidak boleh menjual gula kepada orang lain, selain kepada Ki Sumunar." "Kenapa? Jika ada orang yang mau membeli gula kami dengan harga yang lebih baik, bukankah aku berhak menjualnya kepada mereka?" "Kau jangan mencari persoalan, Kisanak," geram orang itu. "Ki Sumunar adalah pembeli tunggal di daerah ini." Kedua orang yang membawa gula itu termangu-mangu sejenak. Kedua orang itu akan dapat berbuat kasar.
Sementara itu, tidak ada seorang pun dari kawan-kawan Ki Basuri yang nampak. Padahal ketika Ki Basuri minta keduanya mengantar gulanya ke tempat pengumpulan gula itu, Ki Basuri berjanji untuk melindunginya, tetapi pada saat mereka memerlukan, tidak seorang dari para pengikut Ki Basuri yang nampak. Ketika kedua orang yang membawa gula itu sedang termangu-mangu, maka seorang di antara kedua orang berwajah garang itu berkata, "Bawa gula kelapa itu ke halaman di dekat kedai itu." Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan hanya berdiri saja termangu-mangu memperhatikan pembicaraan itu. Adalah di luar dugaan, ketika kedua orang yang membawa gula itu justru bertanya kepada Gelagah Putih. "Kisanak, bagaimana menurut pendapatmu?" Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun justru bertanya. "Apa maksudmu? Apakah aku harus membawa gula ini kepada Ki Sumunar atau kepada Ki Basuri?" Ternyata jawab Gelagah Putih mengejutkan kedua orang yang membawa gula itu, tetapi juga mengejutkan kedua orang yang bertubuh kekar itu. "Jangan bawa kepada keduanya," berkata Gelagah Putih. "Bawa kepadaku. Aku akan membeli gulamu seharga yang dijanjikan oleh Ki Basuri." "Kau?" bertanya salah seorang dari kedua orang yang membawa gula itu. "Ya," jawab Gelagah Putih. "Aku membeli gulamu dengan harga yang lebih baik dari harga yang ditentukan Ki Sumunar, dan kelebihanku dari Ki Basuri, kami akan melindungi kalian berdua dari keganasan orang-orang Ki Sumunar ini." "Kau siapa, anak iblis?" geram salah seorang dari para pengikut Ki Sumunar itu. "Aku juga seorang pedagang gula dan kelapa. Namaku Arigalit dan ini adikku, namanya Warasasi. Apakah kau tidak mendengar, bahwa di padukuhan ini, bahkan di beberapa padukuhan yang lain, Ki Sumunar adalah pembeli tunggal. Kau bekerja pada Ki Sumunar?" "Ya." "Sudahlah, jangan ikut campur. Katakan saja kepada Ki Sumunar, bahwa ada orang lain yang ingin membeli gula dan kelapa, selain Ki Basuri." "Apakah kau sudah gila? Aku adalah kepercayaan Ki Sumunar. Berapa kau diupah oleh Ki Sumunar? Apakah upah bagimu itu sudah seimbang dengan taruhan yang kau berikan? Aku akan mengoyak mulutmu." "Dengar dahulu, Kisanak. Aku bermaksud baik," berkata Gelagah Putih kemudian. "Jika upahmu pantas, maka kau memang harus melakukan semua tugasmu, bahkan dengan mempertaruhkan nyawamu. Tetapi jika upahmu tidak cukup kau berikan pakaian dan mainan bagi anakmu, apa pula artinya kau pertaruhkan nyawamu? Jika kau mati, apakah Denbra itu mau mencukupi semua kebutuhan anak-anakmu itu? Pikirkan, Kisanak, sebelum kau menyesal." Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian seorang di antara mereka menggeram. "Jika kau berbicara lagi, aku benar-benar akan mengoyak mulutmu." Tetapi Gelagah Putih justru tertawa. Katanya, "Jika kau marah kepada dirimu sendiri, jangan ditimpakan kepada orang lain. Berapa kau jual nyawamu, Barangkali aku dapat membelinya. Aku bayar kau lebih tinggi dari upah yang diberikan oleh Sumunar, kemudian aku penggal kepalamu di sini. Bukankah itu lebih baik daripada kau aku bunuh sekarang ini, sementara kau belum menerima upahmu dari Sumunar?" Orang bertubuh kekar itu tidak tahan lagi mendengar kata-kata Gelagah Putih. Tiba-tiba saja seorang di antara mereka telah meloncat menyerang. Tetapi Gelagah Putih sudah menunggu serangan itu. Karena itu, ketika tangan orang itu terayun ke arah keningnya, dengan cepat Gelagah Putih menangkapnya. Dengan satu putaran, maka tubuh orang itu terpelanting di atas pundak Gelagah Putih dan jatuh terbanting di tanah. Demikian kerasnya, sehingga orang itu tidak dapat bangkit berdiri. Kawannya sudah siap untuk meloncat menyerang Gelagah Putih. Tetapi ketika ia melihat Gelagah Putih dengan mudah membanting kawannya sehingga tidak dapat segera bangkit, maka orang itu pun segera memindahkan sasaran serangannya. Ia tidak menyerang Gelagah Putih, tetapi orang itu pun dengan garangnya menyerang Rara Wulan. Sambil menggeram orang itu meloncat menerkam ke arah leher Rara Wulan. Namun ternyata Rara Wulan tidak membiarkan jari-jari tangan orang itu mencekik lehernya. Dengan cepat ia meloncat ke samping. Kemudian dengan satu putaran, kakinya terayun mendatar menyambar punggung orang itu. Orang itu pun terdorong beberapa langkah, kemudian jatuh terjerembab. Kepalanya telah membentur dinding halaman, sehingga terasa sekelilingnya menjadi berputar. Sejenak Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu. Namun kemudian Gelagah Putih pun berkata kepada kedua orang yang membawa gula itu, "Marilah. Kita berjalan terus.
Kemana? Bertanya salah seorang dari kedua orang yang membawa gula itu. Menemui Ki Basuri. Kau akan menantang mereka? Tidak. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Seorang di antara mereka pun kemudian berkata, kau tadi mengatakan bahwa kau akan membeli gulaku. Kita menemui Ki Basuri sekarang, sahut Gelagah Putih. Kedua orang itu tidak menjawab. Mereka pun segera mengangkat keranjangnya kembali, dan berjalan dengan cepat ke tempat Ki Basuri mengumpulkan gula. Ketika mereka sampai di sebuah halaman yang juga termasuk luas, mereka melihat dua buah pedati telah menunggu. Basuri dan dua orang kawannya melihat kedatangan kedua orang yang membawa gula, bersama dengan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Dengan serta-merta mereka pun segera bangkit berdiri. Kedua orang itu adalah kedua orang yang ditemuinya di kedai. Ada apa, anak muda? Bertanya Basuri. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Lalu katanya kepada kedua orang yang membawa gula itu. Katakan, apa yang telah terjadi? Jangan ditambah dan jangan dikurangi. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Seorang di antara mereka pun kemudian menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan. Basuri mengerutkan dahinya. Kemudian dengan nada berat ia pun berkata, jadi kau juga ingin membeli gula? Kami sama sekali tidak berkeberatan, Kisanak. Kami hanya ingin mengusulkan, agar kita dapat membicarakan harga yang pantas. Penghasil gula tidak merasa dirugikan, kita pun akan mendapat untung sepantasnya. Kami tidak akan membeli gula atau kelapa, Paman Basuri, jawab Gelagah Putih. Jadi, kami tidak mempunyai uang. Kami hanya ingin membantu Paman Basuri. Kami memang berpura-pura akan membeli gula, agar kedua orang itu marah. Dengan demikian, maka ada alasan bagiku untuk membuat mereka jera. Bagaimana dengan mereka? Aku tidak mengerti, bagaimana kalian dapat mengalahkan mereka. Kami membuat mereka marah, sehingga mereka kehilangan kendali. Di mana mereka sekarang? Kami tinggalkan mereka. Tetapi dalam waktu yang tidak lama, mereka akan segera dapat bangkit. Mereka tentu akan melaporkan peristiwa itu kepada Sumunar. Ya. Sumunar akan datang kemari untuk membunuhku. Tetapi aku sudah siap menerima kedatangan mereka. Namun dengan peristiwa yang baru saja terjadi, aku tidak tahu apakah Sumunar akan memanggil orang-orangnya yang lain. Mungkin ia merasa bahwa ia harus berhadapan dengan dua orang tengkulak yang akan mengganggu kehadirannya di sini. Paman, berkata Gelagah Putih. Apakah Paman telah berjanji untuk melindungi orang-orang yang menjual gula kepada Paman? Ya. Jika mereka mendapat perlakuan buruk dari Sumunar. Tetapi kedua orang ini tidak mendapat perlindungan sama sekali. Hampir saja mereka menjadi korban, jika mereka tidak mau membawa gula mereka kepada Sumunar. Aku tidak tahu bahwa mereka akan datang. Seharusnya mereka memberitahu kepadaku. Aku akan mengirimkan orang-orangku untuk mengawalnya. Kami tidak mengira bahwa kami akan bertemu dengan orang-orang upahan Raden Sumunar, berkata seorang di antaranya. Seharusnya kau memberitahukan kepada kami lebih dahulu, berkata Ki Basuri. Kedua orang itu tidak menjawab. Sementara itu, Gelagah Putihlah yang kemudian berkata, Paman, aku ingin menyatakan, jika Paman setuju, aku akan berpihak kepada Paman. Berpihak kepadaku? Ya. Dalam perselisihan antara Paman dan Raden Sumunar. Ki Basuri itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berkata, kami tidak sedang bermain jetungan, anak muda. Dahi Gelagah Putih berkerut. Dengan nada berat ia pun bertanya. Maksud Paman? Dalam keadaan yang mendesak, Sumunar tentu benar-benar akan membunuh. Aku mengerti. Anak-anak muda, pergi sajalah. Sebaiknya kalian tidak melibatkan diri. Aku sudah terlanjur terlibat. Bukankah kedua orang yang membawa gula bagi Paman Basuri itu sudah menceritakan apa yang telah kami lakukan? Ki Basuri mengerutkan dahinya. Kedua orang muda itu telah menunjukkan bahwa mereka memiliki bekal untuk dapat melindungi dirinya sendiri. Tetapi mungkin sekedar kebetulan saja, karena kedua orang pengikut Sumunar itu sangat meremehkan mereka. Anak muda, berkata Basuri. Aku berterima kasih atas kesediaanmu berpihak kepadaku. Tetapi aku tidak mau kau mengalami kesulitan karena persoalanku dengan Sumunar. Karena itu, sebaiknya kau menghindari kesulitan yang akan dapat menjeratmu. Aku mengerti, Paman.
Tetapi seperti yang sudah aku katakan, aku telah terlibat. Keterlibatanku bukan satu kebetulan. Sebenarnya lah aku merasakan bahwa Raden Sumunar sudah menyinggung rasa keadilanku. Rakyat padukuhan ini telah menjadi korban ketamakannya. Kau ingin menjadi pahlawan? Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, Paman Basuri, aku hanya ingin mencari kepuasan. Jika aku dapat membantu menghentikan ketamakan serta kebengisan Sumunar, aku akan merasa sangat puas. Apalagi jika kemudian aku yakini bahwa rakyat padukuhan ini mendapat kesempatan yang lebih baik untuk memasarkan hasil keringat mereka. Bukankah Paman Basuri juga berniat memberi kesempatan serupa kepada penghuni padukuhan ini, bahkan secara langsung, dengan membeli hasil jerih payah penghuni padukuhan ini dengan harga yang lebih baik? Kenapa hal itu Paman lakukan? Aku mempunyai pamrih. Meskipun aku membeli dengan harga yang lebih mahal dari Raden Sumunar, tetapi aku masih tetap berharap untuk mendapatkan laba yang pantas. Karena itu, aku akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan itu. Sedangkan kau? Apa yang kau harapkan? Bahkan dengan mempertaruhkan nyawamu? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya. Apakah setiap langkah kita, harus kita perhitungkan berdasarkan pamrih? Ki Basuri menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Aku sudah memperingatkanmu. Terima kasih, Paman. Aku tidak peduli apakah aku akan menjadi seorang pahlawan, atau sekedar orang yang mencari pujian, atau sekedar petualangan, tetapi jika Paman Basuri tidak berkeberatan, aku ingin bergabung. Kami merasa tidak akan dapat melakukannya sendiri. Kalian adalah orang-orang yang aneh. Mungkin, Paman. Tetapi bukankah setiap orang menginginkan untuk mendapatkan kepuasan? Sudah aku katakan, jika kami dapat membantu menghentikan ketamakan Raden Sumunar dan sedikit membantu meningkatkan penghasilan penghuni padukuhan ini, aku akan mendapatkan kepuasan. Ki Basuri menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terserahlah kepadamu. Tetapi aku sudah mencoba memperingatkanmu. Terima kasih atas kesempatan ini, Paman. Sudah aku katakan bahwa kami tidak dapat melakukannya sendiri. Karena itu, kami ingin menumpang kepentingan Paman, karena menurut pertimbanganku, yang Paman lakukan di sini lebih baik dari yang dilakukan oleh Raden Sumunar. Jika setelah Raden Sumunar tersingkir, aku juga melakukan sebagaimana dilakukan oleh Raden Sumunar. Aku akan bergabung dengan kekuatan lain, yang akan menyingkirkan Paman Basuri. Ki Basuri termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, baiklah, anak muda. Jika tekadmu sudah bulat, maka terserah saja kepada kalian. Gelagah Putih berpaling kepada Rara Wulan sambil berkata, kita akan berada di sini. Rara Wulan pun mengangguk. Katanya, terserah saja kepada Kakang. Dalam pada itu, kedua orang yang membawa gula untuk diserahkan kepada Ki Basuri itu pun berkata, bagaimana dengan kami berdua, Kisanak? Apakah kami akan mendapat perlindungan di rumah kami? Ki Basuri termangu-mangu sejenak. Katanya, aku tidak mempunyai orang cukup untuk melindungi kalian yang tersebar. Jika kalian bersedia, tinggallah di sini. Malam nanti persoalannya akan tuntas. Sumunar tentu akan datang kemari. Benturan itu tidak akan dapat dihindari. Tetapi itu akan menjadi lebih baik, karena persoalannya tidak lagi berkepanjangan. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Seorang di antara mereka pun bertanya, apakah tidak ada orang lain yang menyerahkan gulanya kemari? Aku berharap bahwa mereka akan melakukannya esok pagi, jawab Ki Basuri. Mudah-mudahan mereka mendengar apa yang telah terjadi atas kalian. Orang itu mengangguk-angguk pula. Namun Gelagah Putihlah yang bertanya. Jika ada orang yang datang dan memberitahukan kepada Paman Basuri bahwa mereka akan membawa gulanya kemari sekarang ini, keadaan berkembang ke arah yang lebih buruk, anak muda. Aku akan menasihatkan agar mereka tidak membawanya sekarang. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Ki Basuri itu pun kemudian berkata, masuklah. Orang-orang yang bersedia bekerja bersamaku ada di dalam. Kedua orang yang membawa gula itu pun dengan ragu-ragu masuk ke dalam. Keduanya terkejut. Di ruang dalam rumah itu ternyata terdapat beberapa orang, yang sebagian duduk dan yang lain berbaring di alas tikar pandan yang direntangkan di lantai. Orang-orang itu memandang kedua orang itu dengan kerut di dahi.
Seorang di antara mereka berkata, "Duduklah, Kisanak. Siapakah kalian berdua?" Kedua orang itu pun kemudian duduk di sudut. Dengan ragu-ragu seorang di antara mereka berkata, "Aku membawa gula bagi Ki Basuri." Oh, orang itu mengangguk-angguk. Namun ia tidak bertanya lagi. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja berdiri termangu-mangu. Dipandanginya halaman yang luas itu berkeliling. Nampaknya halaman rumah itu tidak terlalu sering dibersihkan. Di sana-sini teronggok dedaunan kering yang runtuh dari tangkainya. Rumah yang berdiri agak ke belakang itu pun agaknya bukan rumah yang terawat dengan baik. Selain agak kotor, dindingnya sudah ada yang mulai rapuh. Perlahan sekali Gelagah Putih berdesis. Agaknya rumah ini tidak berpenghuni. Ya. Rara Wulan mengangguk-angguk. Kedua orang penjual gula itu menyebut tempat ini sebagai kebun kosong. Gelagah Putih masih saja memandangi lingkungan di sekitarnya. Ia sependapat bahwa rumah, pekarangan dan kebunnya tentu untuk beberapa lama sudah menjadi kosong. Rumah ini sudah agak lama kosong, anak muda, berkata Ki Basuri, yang agaknya mengetahui apa yang sedang diamati oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan. Gelagah Putih memang agak terkejut. Sambil berpaling ia pun berdesis. Ya. Kedua orang penjual gula itu juga mengatakan bahwa ia akan membawa gulanya ke kebun kosong. Rumah ini adalah rumah saudara iparku. Rumah ini sudah ditinggalkannya sejak beberapa bulan yang lalu. Meskipun rumah ini ditinggalkan kepada seseorang, namun orang itu agaknya terlalu malas untuk membersihkannya. Bahkan tulang-tulang rumah itu di bagian belakang sudah menjadi lapuk. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara Ki Basuri itu pun berkata, "Tetapi itu lebih baik daripada aku menyewa rumah seseorang, karena orang itu akan dapat diancam oleh Raden Sumunar." Ya. Gelagah Putih masih saja mengangguk-angguk. "Nah, sekarang masuklah," berkata Basuri. "Di dalam ada beberapa orang kawanku, yang aku minta pertolongan mereka untuk merebut daerah ini dari Sumunar. Mudah-mudahan memberikan arti meskipun kecil sekali, bagi kesejahteraan mereka yang berjerih payah di padukuhan ini. Tetapi aku tidak akan ingkar, bahwa aku adalah seorang pedagang yang mencari keuntungan." "Aku tahu, Paman." "Masuklah." Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja ragu-ragu. "Marilah. Aku antar kalian masuk," berkata Basuri, yang kemudian berpaling kepada kedua orang kawannya sambil berkata, "Awasi keadaan. Aku akan membawa keduanya masuk ke dalam." Seperti kedua orang yang membawa gula itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun agak terkejut melihat beberapa orang yang berada di dalam rumah itu. Ternyata Ki Basuri sudah benar-benar bersiap, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Ki Basuri pun kemudian memperkenalkan kedua orang yang dibawanya masuk itu kepada kawan-kawannya. Dua orang yang bersedia bekerja bersamanya melawan Raden Sumunar. "Siapakah mereka, Ki Basuri?" berkala seorang di antara mereka. "Bertanyalah langsung kepada keduanya," sahut Ki Basuri sambil tersenyum. Sebelum ada yang bertanya, Gelagah Putih pun berkata, "Namaku Arigalit. Ini adikku, Warasasi." Orang-orang itu mengangguk-angguk. Sedangkan seorang yang lain pun bertanya, "Siapakah yang membawa kalian kemari? Apakah kalian bukan orang-orang yang diselundupkan oleh Sumunar?" "Kami adalah dua orang pengembara. Kami ingin bergabung dengan Paman Basuri untuk menyingkirkan Sumunar." "Apakah kita yakin akan niat baiknya?" bertanya seorang yang lain lagi. "Aku mempercayainya," berkata Ki Basuri. "Aku menangkap kejujuran pada kata-kata serta sorot matanya." "Baiklah," berkata seorang yang bertubuh sedang kekurus-kurusan. Wajahnya nampak pucat, sementara matanya agak kemerah-merahan. "Tetapi jika mereka berdua berkhianat, maka mereka akan berurusan dengan aku. Terutama perempuan itu." Rara Wulan memandang orang itu sekilas. Ada kesan yang kurang menyenangkan pada wajah, sikap dan kata-kata orang itu. Namun Rara Wulan tidak berkata sepatah kata pun. Yang menjawab adalah Ki Basuri. "Kalian tidak usah mengancam. Jika mereka berbuat sesuatu yang merugikan, akulah yang bertanggung jawab. Kau terlalu lunak menghadapi persoalan." "Sudahlah. Kau tahu bahwa aku dapat menjadi lunak, tetapi aku juga dapat berbuat lebih keras daripada batu hitam." Orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun tidak berkata apa-apa lagi.
Meskipun demikian, orang itu telah membuat Rara Wulan gelisah. Rasa-rasanya orang itu selalu memandanginya. Setiap kali Rara Wulan berpaling kepadanya, orang itu sedang mengamatinya dengan tatapan mata yang mendebarkan jantung. Sejenak kemudian, Ki Basuri pun melangkah keluar, sambil berkata kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan. Duduklah. Jika kalian memang ingin bergabung dengan kami, maka kalian akan berada di antara kawan-kawan ini. Baik, Paman, jawab Gelagah Putih. Sejenak kemudian, maka Ki Basuri pun telah hilang di balik pintu yang berderit, ketika daunnya terbuka dan tertutup kembali. Demikian Ki Basuri hilang di balik pintu, maka orang yang kekurus-kurusan dan bermata merah itu pun berkata, Namaku Mawekas. Siapa nama kalian berdua? Aku sudah menyebut namaku dan nama adikku. Ulangi. Namaku Arigalit. Ia adikku. Namanya Warasasi. Aku akan memanggilnya Sasi. Nama yang manis. Rara Wulan berdesah. Namun ia tidak berkata apa-apa. Sejenak kemudian, ruangan itu menjadi sepi. Orang-orang yang ada di dalam ruangan itu nampaknya sedang sibuk berangan-angan. Mungkin tentang Sumunar yang mengancam mereka. Mungkin tentang harga gula yang ditetapkan oleh Basuri. Tetapi mungkin juga tentang perempuan muda yang ada di antara mereka. Namun kediaman itu telah dipecahkan oleh suara ribut di luar. Terdengar seorang berkata lantang. Siapakah di antara kalian yang bernama Basuri? Sebelum terdengar jawaban, terdengar suara itu lagi. Yang lebih dikenal dengan nama Wirop. Ki Basuri melangkah maju. Katanya. Namaku Basuri, Kisanak. Kau siapa? Kau benar-benar orang yang tidak mengenal unggah-ungguh. Kau telah memasuki wilayahku tanpa minta izinku. Basuri termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata. Aku minta maaf. Tetapi aku berbicara dengan siapa? Aku Bekel di sini, jawab orang itu, yang ternyata adalah Ki Bekel. Maaf, Ki Bekel. Ki Bekel benar, aku datang kemari tanpa minta izin lebih dahulu. Untuk itu aku minta maaf. Menurut pendapatku, karena aku datang hanya sekedar untuk membeli gula dari beberapa orang, di antaranya seorang yang sudah aku kenal, aku tidak perlu melaporkan diri. Aku hanya akan berada di sini sehari dan semalam. Besok aku sudah akan pergi. Tidak. Aku tidak senang dengan kehadiranmu yang tidak mengenal sopan santun itu. Kau telah menyinggung harga diriku sebagai penguasa di daerah ini. Jika aku dianggap bersalah, aku sudah menyatakan kesediaanku untuk minta maaf. Kehadiranku di sini tidak lebih dan tidak kurang hanyalah untuk membeli gula, dan barangkali kelapa. Itu pun kami tidak mendapat sebanyak yang kami harapkan. Hanya ada beberapa orang yang menyatakan kesediaannya menjual gula dan kelapa kepadaku. Bahkan sampai saat ini gula dan kelapa itu belum dapat terkumpul. Itu pertanda bahwa kau tidak dikehendaki datang ke tempat ini. Ki Bekel, berkata Ki Basuri. Baiklah aku menyatakan kepada Ki Bekel, bahwa kedatanganku ini memberi rejeki lebih kepada rakyat Ki Bekel. Aku bersedia membeli gula dan kelapa dengan harga yang lebih tinggi dari Raden Sumunar. Bahkan mungkin jika ada orang lain lagi yang datang, ada persaingan harga yang menguntungkan para penghasil gula kelapa itu. Selama ini Raden Sumunar adalah pembeli tunggal. Ia dapat menetapkan harga menurut kehendaknya sendiri. Sementara itu jerih payah penghasil gula sama sekali tidak dihargai. Omong kosong. Kau dapat berkata begitu sekarang. Tetapi kelak, kau akan lebih keras mencekik leher rakyatku. Karena itu, pergilah. Aku tidak mau melihat mukamu lagi. Ki Bekel. Aku mohon Ki Bekel berpandangan sedikit luas. Sebaiknya Ki Bekel memikirkan kesejahteraan rakyat Ki Bekel. Jangan menggurui aku. Sekarang pergilah. Jangan begitu, Ki Bekel. Pergilah. Sebelum aku menjadi marah. Jangan marah. Pikirkan dahulu sebelum bertindak. Siapakah yang lebih pantas Ki Bekel usir, aku, atau Raden Sumunar? Atau sebaiknya Ki Bekel diam saja. Biarlah rakyat Ki Bekel menentukan sendiri, kepada siapa mereka akan menjual gula dan kelapanya. Atau Ki Bekel memanggil kami. Maksudku aku dan Raden Sumunar, serta beberapa orang penghasil gula, untuk membicarakan bersama-sama. Bersambung ke bab 483.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.